Bab 1101. Call the Wind, Summon the Rain, Magic Arsenal, Mountain Crumble, Land Collapses, Dark Moon, Clear Skies. Ini adalah 6 mantra agung Kaisar Langit by Fan. Wang Lin telah mempelajari 3 yang pertama, dan King Sui mengatakan bahwa 3 yang terakhir jauh lebih kuat. Mereka semua berisi kekuatan yang menghancurkan surga. Mountain Crumble adalah yang pertama dari 3 mantra terakhir. Tujuannya adalah untuk mengambil kekuatan dari gunung yang runtuh, tetapi meskipun kedengarannya mudah, itu sangat rumit. Gunung memiliki jiwa, jadi jika hanya gunung yang runtuh tetapi tidak jiwa, maka kekuatannya akan menjadi sangat biasa. Hanya ketika tubuh dan jiwa hancur barulah kekuatan Mountain Crumbles ditampilkan. Di tempat yang dipenuhi pegunungan, seseorang bisa menggunakan kekuatan Mountain Crumbles, tapi itu hanya langkah pertama. Mountain Crumbles yang asli akan seperti King Sui menggunakannya sebelumnya, di mana tidak ada gunung. Untuk membentuk gunung dengan akal ilahi Anda dan kemudian menyuntikkan energi asal surgawi untuk membentuk jiwanya. Kekuatan Mountain Crumbles adalah ketika energi asal surgawi dan perasaan ilahi hancur. Meminjam kekuatan ini untuk berintegrasi dengan dunia dan membuat gunung yang tak terhitung jumlahnya itu menjadi nyata. Maka remuk itu akan memiliki kekuatan mantra yang mengguncang surga. Kunci dari Mountain Crumbles bukanlah runtuhnya gunung dan jiwanya, atau membentuk gunung dengan satu pikiran, atau memasukkannya dengan energi asal surgawi. Kuncinya adalah membuat semuanya menjadi nyata. Bagaimana membuat ilusi menjadi nyata, itulah fokus dari Mountain Crumbles. Itu juga bagian tersulit. Melihat letusan gunung berapi di kejauhan dan merasakan runtuhnya gunung berapi di bawahnya, Wang Lin membuka matanya. Ada sedikit kebingungan di dalamnya. Wang apa yang sebenarnya benar, apa yang salah? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Wang Lin. Dia diam-diam melihat ke kejauhan, dan dia merasakan fluktuasi dunia dan secara bertahap mengerutkan kening. Bagaimana membuat gunung yang terbuat dari perasaan ilahi menjadi nyata, King Sui tidak memberitahu Wang Lin tentang ini. Pemahaman yang ditinggalkan King Sui dengan Wang Lin juga sangat kabur. Tampaknya niat King Sui adalah agar Wang Lin memahaminya sendiri dan tidak membagikannya sebagai warisan. Benar, salah, ini seperti hidup dan mati, sebab karma dan akibat karma. Wang Lin menutup matanya dan terus berpikir. Gunung berapi di bawahnya meletus lebih hebat lagi dan menyebabkan gunung berapi meletus di kejauhan. Dalam sekejap, Wang Lin dikelilingi oleh magma yang tak ada habisnya. Waktu sepertinya berlangsung selamanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya, tetapi matanya masih dipenuhi kebingungan. Dia meletakkan tangan kanannya di atas peti mati itu dan membuatnya berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang. Wang Lin berdiri dan tiba-tiba melompat ke mulut gunung berapi. Magma padat menyembur keluar, tapi itu tidak bisa menghentikan Wang Lin. Dia dengan cepat bergerak melalui lava dan segera mencapai kedalaman gunung berapi. Dia duduk dalam posisi lotus, kemudian tangannya membentuk segel dan dia membuka lengannya. Matanya bersinar terang dan kemudian dia menutupnya sekali lagi. Saya tidak peduli apakah itu benar atau salah. Jika tidak ada yang benar di dunia, tidak ada yang salah. Benar dan salah hanyalah dua sisi mata uang, dan keduanya terkait seperti hidup dan mati. Jika tidak ada kehidupan, maka tidak akan ada kematian. Jika tidak ada penyebab karma, maka secara alami tidak ada akibat karma. Mozi berkata sebelumnya bahwa semua wilayah dibentuk oleh kondisi pikiran saya. Semuanya muncul seperti yang kita inginkan. Saat mata Wang Lin terpejam, semua energi asal api di dalam tubuhnya dibebankan ke lava dan perlahan-lahan bergabung dengan lava. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah lahar. Setelah menyatu dengan lahar, energi asal api Wang Lin menyebar dan mulai menyatu dengan gunung berapi di sekitar lahar. Akhirnya, dia menjadi satu dengan gunung berapi juga. Ini tidak berakhir. Saat energi asal api menyebar, lahar, gunung berapi, asap hitam, dan semua energi asal api telah terintegrasi menjadi satu. Saat ini, Wang Lin merasakan aura kuno dari gunung berapi ini. Aura kuno ini adalah jiwa dari gunung berapi ini. Ketika dia merasakan jiwa gunung berapi, jiwa asal Wang Lin keluar dan menyatu dengan gunung berapi sekali lagi. Saat ini, Wang Lin merasa seperti dia adalah gunung berapi. Jiwa gunung berapi kuno memungkinkan Wang Lin untuk melihat berbagai adegan saat dia menyatu dengannya. Dia melihat planet yang terbakar, dan saat bumi bergetar, sebuah gunung perlahan-lahan lahir. Gunung itu dipenuhi dengan energi asal api. Seiring berjalannya waktu, energi asal api ini menjadi lahar, dan akhirnya, ketika mencapai batasnya, puncak gunung runtuh dan lava pekat menyembur keluar. Dia melihat bagaimana gunung berapi itu secara bertahap menjadi tenang setelah letusan. Betapa buasnya binatang buas yang bisa bertahan hidup di sini. Dia juga melihat murid-murid Vermilion Bird Divine Sekte terbang. Saat gelombang panas bertiup, benih dari beberapa tanaman yang bisa bertahan hidup di sini terbang.
Rerumputan merah berangsur-angsur tumbuh, layu, dan tumbuh kembali. Siklus ini berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum bumi bergetar sekali lagi dan gunung berapi kembali meletus. Puluhan ribu tahun berlalu dalam sekejap mata Wang Lin. Wang Lin berangsur-angsur melupakan niat asalnya dan identitasnya sebagai seorang kultivator. Seolah-olah dia benar-benar menjadi gunung berapi, menjadi jiwa gunung berapi. Letusan gunung berapi itu seperti dia melampiaskan. Pada saat ini, Wang Lin secara tidak sadar memperoleh pencerahan. Aku gunung berapi, kemurkaanku adalah letusannya. Dengan pencerahan ini, perasaan ilahi Wang Lin mulai menyebar. Segera, semua gunung berapi di sekitarnya berada dalam akal ilahinya. Perasaan ketuhanannya menyebar dan menyatu dengan masing-masing gunung berapi. Bahkan lebih banyak adegan memenuhi pikiran Wang Lin. Dia melihat lebih banyak lagi letusan gunung berapi dan bahkan lebih merasakan murka gunung berapi. Perasaan ketuhanannya perlahan menyebar hingga menutupi semua gunung berapi di planet ini. Pada saat ini, seolah-olah dia memiliki ribuan avatar, dan masing-masing dari mereka adalah gunung berapi. Ini adalah, seorang tetua dari Vermilion Bird Sect tiba-tiba membuka matanya dengan keraguan. Namun, dia segera melihat gunung berapi tempat Wang Lin berada. Itu adalah Kaisar Ilahi. Meskipun auranya kuno, sebagai penatua di tahap Nirvana Saterer, dia secara alami dapat membedakannya. Namun, dia tetap kaget. Yang mengejutkannya adalah bahwa meskipun itu adalah aura Kaisar Ilahi, itu sangat berbeda dari aura kultivator kecil yang diingatnya. Sebelumnya, Wang Lin hanyalah seorang pembudidaya Nirvana Skrier yang telah membudidayakannya kurang dari 2000 tahun. Meskipun kelompok tetua ini telah mengakui Wang Lin di permukaan, mereka agak tidak mau jauh di lubuk hatinya. Namun, auranya terasa sangat kuno sehingga dia merasa seperti junior sebelum aura ini. Karena ngeri, lelaki tua itu segera terbang ke udara. Dia segera merasa bahwa 3 tetua lainnya di planet ini juga telah keluar. 3 lainnya juga kaget. Rupanya, mereka telah membuat penemuan yang sama seperti orang tua pertama. Pada saat ini, semua anggota Sekte Dewa Burung Vermilion terbangun dari kultivasi mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat itu, sepertinya indera ketuhanan yang sangat kuno telah berlalu. Jika memang begitu, tidak akan banyak. Keempat tetua akan terkejut, tetapi itu tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka berempat menghirup udara dingin. Perasaan ilahi ini menyapu dan menutupi seluruh planet. Sepertinya semua gunung berapi di planet ini telah bangkit dan meletus pada saat bersamaan. Seluruh planet sepertinya bergemuruh, dan suara yang menghancurkan bumi ini menggantikan semua suara lain di dunia. Pada saat ini, aura kuno di dalam perasaan ilahi itu meningkat pesat. Seolah-olah aura kuno telah dikumpulkan dari semua gunung berapi untuk menciptakan kekuatan waktu ini. Langit tertutup kabut hitam dan lahar merah cerah mengalir di tanah. Pada saat ini, ekspresi keempat tetua berubah sangat. Semua murid dari Sekte Dewa Burung Vermilion, segera tinggalkan planet budidaya ini. Salah satu tetua meraung seperti guntur. Segera, murid-murid Sekte Ilahi Burung Vermilion semua terbang ke udara. Keempat tetua juga menyerang sambil membawa semua orang di planet ini. Semua orang panik, dan kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ekspresi keempat tetua sangat suram. Mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap Kaisar Ilahi baru yang menyebabkan ini. Namun, tepat ketika ketidakpuasan mereka muncul, perasaan ilahi itu tiba-tiba mulai menyebar. Itu menyapu melewati anggota Sekte Ilahi Burung Vermilion dan menyebar ke seluruh medan bintang yang terbakar. Saat indera ketuhanan menyebar, planet lain dikelilingi dan menyatu dengannya. Aura kuno menjadi lebih kuat. Banyak anggota Sekte Dewa Burung Vermilion juga terbang keluar dari planet itu dengan panik. Saat indera ketuhanan menyebar, semua planet kultivasi mulai menyatu dengannya. Saat itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, perasaan ilahi yang tak terbayangkan kuat muncul di medan bintang yang terbakar. Semua anggota Sekte Dewa Burung Vermilion terbang keluar dari planet budidaya. Big Head dan orang lain yang diketahui Wang Lin melakukan hal yang sama. Pada saat ini, riak muncul di luar medan bintang yang terbakar di mana Sekte Vermilion Bird berada. Seseorang keluar. Orang ini adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah merah. Jika Wang Lin melihat orang ini, dia akan segera mengenali orang ini sebagai Master Flamespark. Saat Master Flamespark muncul, riak lain bergema dan orang lain keluar. Saat orang ini muncul, aura dingin menyebar. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan jubah biru dan sangat tampan. Namun, wajahnya pucat, seolah dia sudah mati. Tetapi fluktuasi budidaya dari orang ini menyebabkan murid Master Flamespark menyusut. Taman Api Master Alheaven. Tatapan dingin pria parubaya itu menyapu. Salah satu dari 9 Raja Kors Sekte, aku tidak tahu yang mana. Suara Master Flamespark tenang, tapi dia menatap pria parubaya itu.
Bab 1102. Pada saat ini, semua planet kultivasi dalam Sekte Dewa Burung Vermilion diselimuti oleh perasaan ilahi itu. Aura kuno memenuhi seluruh bintang, dan semua tetua sangat terkejut. Meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi, mereka tidak dapat membayangkan mantra apa yang sedang dikultivasikan oleh Kaisar Ilahi baru ini untuk mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan dengan tingkat kultivasi dan wawasan mereka, dapat dimengerti bahwa mereka tidak dapat memahami kekuatan mantra Kaisar Langit Baifan. Perasaan ilahi Wang Lin awalnya tidak bisa menutupi sejauh ini, tetapi pada saat ini, dia telah melupakan segalanya dan menjadi jiwa gunung berapi. Dia juga menyatu dengan jiwa setiap planet dan meminjam kekuatan mereka untuk menyebar. Begitulah situasi saat ini bisa terjadi. Akar dari semua ini masih mantra gunung rusak Kaisar Langit Baifan. Pada saat ini, Dewa Wang Lin telah mengumpulkan jiwa dari semua planet budidaya di dalam medan bintang. Aura kuno yang dirasakan orang-orang dalam perasaan ilahi ini membuatnya merasa seperti akan membusuk. Pada saat ini, semua anggota Sekte Ilahi Burung Vermilion, termasuk para tetua, adalah bagian dari akal ilahi Wang Lin. Semuanya bisa dengan jelas merasakan aura ini, dan semua tetua sangat terkejut. Ketidakpuasan di hati empat tetua pertama yang menyadari hal ini telah lenyap dan digantikan dengan keterkejutan dari apa yang terjadi setelahnya. Jika tidak ada sebab karma dan tidak ada akibat karma, maka tidak akan ada karma. Jika tidak ada kehidupan, tidak akan ada kematian. Tanpa hidup dan mati, semuanya akan abadi. Jika ada benar, maka tidak ada yang salah. Benar dan salah dipisahkan hanya dengan sebuah pikiran, sebuah suara kuno datang dari indera dewa dan bergema di telinga semua orang. Jadi seperti ini, itu hanya sebuah pikiran. Tidak heran kakak senior King Sui tidak meninggalkan detail apapun. Setelah kamu mengerti, kamu mengerti. Saat pikiran itu bergema, Wang Lin sepertinya terbangun. Saat dia terbangun, medan bintang yang terbakar tiba-tiba bergerak. Jiwa planet keluar dan semua gunung berapi di planet meletus pada saat bersamaan. Letusan semua gunung berapi di medan bintang menyebabkan gemuruh-gemuruh bergema di seluruh bintang. Pada saat inilah Master Flamespark dan Raja ketiga dari Kors Sekte melangkah ke medan bintang yang terbakar. Saat mereka masuk, mata Raja ketiga dari Kors Sekte tiba-tiba bersinar dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dengan kultivasinya, dia segera merasa bahwa bidang bintang ini ditutupi oleh perasaan ilahi yang luar biasa besar. Kekuatan indera ilahi begitu mengguncang surga bahkan dia tidak bisa menahan napas. Cara dia melihatnya, seolah-olah dia tidak menghadapi seseorang, tetapi planet budidaya yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aura kuno ini bahkan membuatnya merasa seperti junior. Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Pikiran pertama yang muncul di benak pria paruh baya itu adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang belum dia temui, tapi dia merasa itu tidak benar. Dari apa yang telah dilaporkan Li Yingzi, Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang baru adalah seseorang yang sudah lama tidak berkultivasi. Mungkinkah Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua? Murid pria paruh-baya itu menyusut dan dia menjadi sangat berhati-hati. Ekspresi Master Flamespark juga sangat berubah setelah dia memasuki medan bintang. Dia segera merasakan perasaan dewa raksasa yang mengejutkan pikirannya. Ini, mata Master Flamespark mengungkapkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Dalam pandangannya, kekuatan akal ilahi ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator. Saat mereka merasakan perasaan ilahi ini, Wang Lin secara alami merasakan Master Flamespark dan pria paruh baya itu. Perasaan ilahi tiba-tiba bergerak ke arah mereka berdua. Pergerakan akal ilahinya menyebabkan gemuruh-gemuruh bergema di seluruh medan bintang yang terbakar. Master Flamespark, sebuah pesan datang dari indera ilahi ini dan bergema di seluruh bintang. Master Flamespark tersentak. Perasaan ilahi ini terasa akrab, dan dia bahkan menebak siapa pemiliknya, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Ekspresinya menjadi serius. Yang mulia adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Perasaan ilahi Wang Lin menyebabkan guntur mengaum di seluruh bintang. Kamu adalah Wang Lin. Mata Master Flamespark melebar dan keterkejutan di matanya menjadi mengerikan. Bukan hanya dia, tetapi Raja ketiga dari Kors Sek juga sama. Ini pasti seseorang dari Kors Sek. Perasaan ilahi Wang Lin perlahan mengirimkan pesan. Perasaan ilahinya menggerakkan lautan api dan perlahan-lahan mengepung pria paruh-baya dan Master Flamespark. Pria paruh-baya itu berkata, orang tua ini adalah Raja ketiga Kors Sekte. Meskipun dia terlihat tenang dan tidak mungkin untuk melihat emosinya, rasa takut yang dia rasakan dari Sekte Dewa Burung Vermilion di dalam hatinya semakin dalam. Dia awalnya datang dengan maksud untuk mengamati Sekte Dewa Burung Vermilion, tapi sekarang tidak perlu untuk mengamati. Pria paruh-baya itu menggenggam tangannya dan perlahan berkata, beberapa hari yang lalu, junior dari Kors Sek saya, Li Yingzi, membawa kembali sebuah giok.
Orang tua ini datang untuk menanyakan di mana lokasi benda yang terekam di dalam batu giok itu. Jika Kaisar Ilahi memberi tahu saya, sekte mayat saya akan sangat berhutang budi. Petik 2. Master Flamespark menekan keterkejutan di dalam hatinya dan juga bertanya, Wang, Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Li Yunzi juga membawa batu giok ke kuil surgawi petir. Pertanyaan saya tetap sama. Di mana lokasi yang dijelaskan dalam batu giok? Petik 2. Dengan kultivasi Master Flamespark, dia samar-samar bisa melihat beberapa petunjuk mengapa indera ilahi Wang Lin bisa menjadi begitu kuat. Namun, mantra yang memungkinkan indera ketuhanan seseorang bergabung dengan sempurna dengan semua planet di medan bintang membuatnya takut. Misterius dari Sekte Dewa Burung Vermilion semakin meningkat di hati Master Flamespark. Aku bisa memberitahumu lokasi tempat di giok itu. Namun, itu penuh dengan bahaya. Apakah kalian pergi atau tidak, itu terserah kalian. Saat perasaan ilahi Wang Lin bergema, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Master Flamespark dan pria paruh baya itu untuk membentuk peta bintang. Peta bintang ini dengan jelas mengungkapkan planet Suzaku. Setelah berkedip selama beberapa saat, secara bertahap menghilang. Mata Master Flamespark berbinar dan berkata, planet Suzaku. Pria parubaya itu tersenyum dan dengan tenang berkata, Kaisar Ilahi, kamu pasti punya rencana lain jika kamu mengungkapkan informasi penting sekarang. Setiap orang memiliki kebutuhannya sendiri. Aku hanya meminjam pisau untuk membunuh orang yang menjaga mayat itu. Wang Lin mengirimkan pesan. Tidak perlu menyembunyikannya dari Korsek dan Alheaven. Baik. Kaisar Ilahi memang jujur. Mayat sekte saya akan menyetujui masalah ini. Pria parubaya itu tidak menyangka jawaban Wang Lin akan seperti ini. Setelah tertawa, dia melihat dari mana perasaan ilahi Wang Lin berasal sebelum menggenggam tangannya dan pergi. Master Flamespark sedikit merenung. Setelah pria parubaya itu pergi, dia menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit dan menghela nafas. Aku meremehkanmu. Saya tidak berpikir, Wang Lin, lupakan fakta bahwa saya adalah penguasa kuil surgawi guntur dan Anda adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Bagaimana saya memperlakukan Anda? Petik 2. Wang Lin merenung sedikit dan mengirimkan pesan. Tidak buruk. Mata Master Flamespark menyipit dan dia bertanya, Anda memang jujur. Wang Lin, saya hanya ingin tahu apakah yang Anda katakan di batu giok itu benar, atau Anda tidak yakin. Petik 2. Senior Master Flamespark, aku tidak akan menipumu. Informasi di giok itu benar. Petik 2. Master Flamespark mengangguk dan tidak lagi berbicara. Dia menggenggam tangannya dan meninggalkan medan bintang yang terbakar. Setelah keduanya pergi, perasaan ilahi yang mengelilingi seluruh medan bintang runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di dalam medan bintang. Bagian-bagian yang dimiliki jiwa planet semuanya kembali ke planetnya masing-masing. Ketika perasaan ilahi runtuh, itu mempengaruhi energi asal di medan bintang dan mengejutkan semua anggota Sekte Ilahi Burung Vermilion. Gunung berapi telah berhenti meletus di planet tempat Wang Lin berada. Di dalam gunung berapi terbesar, Wang Lin perlahan membuka matanya. Matanya sangat cerah, dan cahayanya menembus lava di dalam gunung berapi. Wilayah saya dimulai dengan siklus hidup dan mati dan kemudian berkembang menjadi karma. Sekarang, dengan meminjam pemahaman tentang Mountain Crumbles, saya melihat sekilas tentang yang benar dan yang salah, dengan sebuah pemikiran, domain karma saya telah lengkap dan telah menembus tahap Nirvana Skrier dan memasuki tahap pembersih Nirvana. Domain saya juga berkembang menjadi benar dan salah karena memahami Mountain Crumbles, benar dan salah ini berbeda dari ilusi, ini adalah Grand Dao. Petik 2. Wang Lin berdiri dan dengan satu langkah riak muncul di lahar. Detik berikutnya, Wang Lin muncul di luar. Dia memandang dunia dan perlahan tersenyum. Pembersih Nirvana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan di tubuhnya. Sebelumnya, energi asal api di dalam tubuhnya telah mencapai batasnya, tetapi sekarang, dengan sebuah pemikiran, semua energi asal api di sekitarnya melonjak ke dalam tubuhnya. Saat energi asal mengalir ke tubuhnya, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan retakan muncul di hadapannya. Retakan ini tidak stabil ketika muncul, sepertinya bisa pecah kapan saja. Namun, energi asal tak berujung keluar dari tangan Wang Lin dan dibebankan ke celah. Itu mulai meluas, dan suara letusan bergema di dalam celah. Ruang di dalam retakan menjadi lebih besar, dan semakin banyak energi asal yang masuk, ia menjadi lebih stabil. Akhirnya, itu mencapai batas, dan itu menjadi cukup stabil sehingga tidak mudah runtuh. Tidak perlu lagi menggunakan tas untuk menampung. Wang Lin tersenyum saat dia menamparkan tas pegangannya dan semua yang ada di dalamnya terbang keluar ke celah. Segera, kantong tempat penyimpanannya kosong, dan Wang Lin menggosoknya di antara kedua tangannya untuk mengubah kantong itu menjadi debu. Tangan kanannya menunjuk ke celah untuk meninggalkan jejak indera ketuhanannya.
Kemudian dia melambaikan tangannya dan retakan itu menutup dan menghilang. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan matanya menjadi dingin. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia mengambil langkah dan muncul di langit. Dia melihat seekor nyamuk buas berjuang untuk terbang ke arahnya. Binatang nyamuk itu benar-benar ungu, tetapi berlumuran darah. Ia tampak sangat putus asa dan jelas terluka parah. Jika bukan karena satu pikiran untuk kembali menemui tuannya, itu pasti sudah mati. Secara khusus, ada luka mengerikan di punggung nyamuk yang mengeluarkan gas hijau. Bahkan mulutnya yang panjang pun patah. Ketika hewan nyamuk itu melihat Wang Lin, ia menjerit sedih dan terbang ke arahnya. Tangan kanan Wang Lin menghantam punggung hewan nyamuk itu dan gas hijaunya menghilang. Kemudian tangan kirinya meraih kekosongan, menyebabkan retakan muncul. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar pil untuk memberi makan binatang nyamuk itu. Pada saat yang sama, akal ilahinya masuk ke dalam pikiran binatang nyamuk itu. Saat dia mencari ingatannya, ekspresi Wang Lin menjadi suram dan niat membunuh yang mengerikan meletus. Mereka mendekati kematian. Bab 1103 Laut Awan. Di area tengah aliansi, ada medan bintang yang dipenuhi puing-puing. Ada 3 pemuda berbaju kuning dengan hati-hati bergerak maju. Ketiganya dalam kondisi menyedihkan. Salah satunya memiliki luka besar di kaki kanannya yang memperlihatkan tulang. Meskipun dibalut, itu adalah kekacauan berdarah, dan wajahnya sangat pucat. 2 orang lainnya juga terluka, terutama orang di tengah yang sedang memegang dupa. Dia memiliki lubang di sebelah kanan dadanya, dan kadang-kadang darah mengalir keluar darinya. Meskipun dia bertahan, orang lain harus mendukungnya. Di belakangnya adalah sekelompok sekitar selusin hewan nyamuk. Binatang nyamuk itu terluka ringan, tapi itu tidak mempengaruhi pergerakan mereka. Mata merah mereka tertuju pada 3 orang di depan mereka, tetapi karena dupa, mereka mengikuti tanpa sadar. Sialan, kita biarkan anak raja monster nyamuk raksasa itu pergi. Jika kita bisa membawanya kembali ke Cloud Sea, kita bisa menukarnya dengan Dark Star Sekte dengan Heaven's Blade Liquid yang sangat berharga. Pemuda dengan luka di kakinya mengutuk dan dia frustasi dengan situasi tersebut. Pria muda dengan lubang di dadanya berteriak, "Diam. Raja monster nyamuk itu pasti dibesarkan oleh seseorang. Hanya seorang pembudidaya yang kuat di aliansi yang mampu menjinakkan monster nyamuk raksasa yang mengamuk di Laut Awan. Kita bertiga harus bertemu dengan yang lebih tua secepat mungkin. Jika tidak, begitu kultivator itu menemukan kita, konsekuensinya tidak akan terbayangkan." Petik 2. Setelah semuanya berjalan lancar, saya tidak menyangka Raja Monster Nyamuk Raksasa itu tiba-tiba mulai berjuang setelah kami meninggalkan wilayah timur. Ini menyebabkan semua binatang nyamuk mulai memberontak. Jika kita tidak menggunakan 2 dupa jiwa nyamuk, saya khawatir kita bertiga tidak akan bisa membawa nyamuk raksasa ini pergi dan akan dimakan oleh mereka. Sayangnya, Raja Nyamuk Raksasa itu berhasil lolos. Namun, 19 ekor nyamuk raksasa sudah cukup bagi kita bertiga untuk mendapatkan manfaat yang besar. Bahkan di dalam Sekte Gerbang Surga, status kita akan segera berbeda. Pemuda terakhir berbaju kuning memandangi binatang nyamuk dengan mata serakah. Saat ketiganya terbang, mereka secara bertahap memasuki kedalaman medan bintang yang dipenuhi puing-puing. Ada area yang ditutupi layar lampu hijau. Mereka bertiga masing-masing mengeluarkan batu giok dan menggigit lidah mereka untuk memuntahkan darah pada batu giok itu. Saat itu, 3 giok bersinar terang dan terbang menuju layar cahaya. Riak muncul di layar cahaya dan kemudian pusaran terbentuk. Ketiganya menyerbu ke pusaran. Lebih dari selusin hewan nyamuk juga tersedot. Ketika mereka muncul kembali, mereka bertiga dan hewan nyamuk berada di dalam layar cahaya. Ketiganya terlihat santai. Pemuda yang memegang dupa berkata, "Sungguh aneh bagi nyamuk buas raksasa dari sistem bintang laut awan milikku untuk muncul di sini. Untungnya, jumlahnya tidak banyak. Jika itu adalah sekelompok puluhan ribu seperti yang kita lihat di alam surgawi angin," pemuda itu gemetar dan ketakutan memenuhi matanya. "Lupakan. Tidak ada gunanya memikirkan lebih banyak tentang ini. Kami telah memeriksa masalah yang diminta sekte untuk kami periksa. Kita harus pergi secepatnya. Aku punya firasat buruk." Petik 2. Mereka bertiga saling memandang dan terus terbang ke depan. Sesaat kemudian, formasi raksasa yang dibentuk oleh puing-puing muncul di depan mereka. Semburan cahaya hijau datang dari formasi besar itu. Selain itu, hampir 100 pembudidaya memindahkan puing-puing ke sini dan menambahkannya ke formasi besar. Ada 2 orang tua berdiri di atas formasi besar itu. Mereka mengenakan pakaian ungu dan memiliki rambut putih, tetapi mata mereka memancarkan tatapan yang kuat. Keduanya berbicara dengan suara rendah dan menunjuk ke formasi besar di bawah. Kedatangan mereka bertiga menarik perhatian orang-orang di sini, tetapi mereka tidak terlalu peduli.
Namun, saat tatapan mereka tertuju pada hewan nyamuk di belakang mereka, wajah mereka semua berubah. Beberapa orang yang lebih penakut dan sangat takut pada binatang nyamuk berseru keras. Monster, monster nyamuk raksasa. Keributan tiba-tiba terjadi, dan hampir 100 pembudidaya itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap binatang nyamuk. Ketiga orang berbaju kuning itu merasa sangat bangga dengan reaksi yang mereka dapatkan. Ketika mereka bertiga melihat hewan nyamuk ini, ekspresi mereka hampir sama. Dua sinar ungu mendekat. Itu adalah dua tetua. Salah satu tatapan mereka menyapu lebih dari selusin hewan nyamuk, dan dia berteriak pada para pembudidaya, apa yang harus dilihat. Cepat, bangun formasi. Petik 2. Dengan teriakan dari orang tua itu, para pembudidaya sekitarnya berpencar untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Namun, mereka sesekali melihat hewan nyamuk dengan keserakahan di mata mereka. Setelah lelaki tua itu selesai berteriak, dia melihat ke arah hewan nyamuk dengan cahaya aneh di matanya. Kemudian dia melihat ke arah tiga pemuda berbaju kuning dan bertanya, Susin, apa masalahnya dengan hewan nyamuk raksasa ini? Pemuda dengan luka di dadanya segera melaporkan semuanya dengan hormat. Akhirnya, dia ragu sedikit sebelum dia berbicara tentang apa yang terjadi dalam perjalanan ke sini dan bagaimana Raja Nyamuk Raksasa itu melarikan diri. Setelah lelaki tua itu mendengar ini, ekspresinya menjadi suram. Dia memandang sesepuh lainnya, dan mata mereka berbinar dan ada ekspresi khawatir tersembunyi di mata mereka. Jika nyamuk raksasa ini tidak memiliki pemilik, tidak masalah, tapi peluangnya hampir nol. Bisakah kita memprovokasi seseorang yang dapat membesarkan hewan nyamuk raksasa ini? Petik 2. Binatang nyamuk raksasa sangat berharga dalam sistem bintang laut awan. Binatang buas ini sering hidup berkelompok ratusan ribu, membuat mereka sangat sulit ditangkap. Bahkan pembudidaya peringkat 6 atau di atas harus menghabiskan banyak masalah untuk mencoba menangkap mereka. Lebih dari selusin hewan nyamuk raksasa ini bernilai kekayaan yang sangat besar untuk Sekte Gerbang Surga saya. Keduanya saling menatap mata dan melihat keserakahan dan ketegasan dalam tatapan satu sama lain. Dengan layar lampu hijau, tidak akan mudah bagi pembudidaya aliansi untuk masuk. Bahkan jika kultivator Nirvana Saterer Puncak datang, itu akan memakan waktu beberapa hari bagi mereka untuk menghancurkan formasi ini yang diberikan kepada kita oleh Sekte peringkat 8. Kami hanya perlu mengulur waktu untuk kembali ke sistem Cloud Sistar. Jika mereka mengejar kita ke Cloud Sistar System, kita akan memastikan mereka tidak pernah kembali. Petik 2. Percepat pembangunan formasi. Keduanya mencapai konsensus. Tiga pemuda yang membawa kembali binatang nyamuk itu dipenuhi dengan kegembiraan. Karena para tetua telah menyetujui masalah ini, mereka aman. Begitu mereka kembali ke sekte, pasti akan ada hadiah untuk mereka bertiga. Pemuda dengan kaki yang terluka tertawa dengan bangga. Hehe, sekarang aku ingin melihat tuan dari monster nyamuk datang. Saya ingin melihat bagaimana dia akan mencoba memecahkan layar cahaya dan bagaimana dia harus menonton tanpa daya saat kita pergi dengan hewan nyamuknya. Petik 2. Pada saat ini, pemilik binatang nyamuk, Wang Lin, mengangkat tangannya dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Jika ada yang mengenal Wang Lin, mereka akan tahu bahwa dia sangat marah sekarang. Wang Lin memiliki prinsipnya sendiri. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Tuo Shen akan datang memburunya tidak peduli apa, dia tidak akan bersekongkol melawan Tuo Shen. Binatang nyamuknya tidak memprovokasi pihak lain, tetapi mereka dibujuk oleh mereka. Mereka juga telah melukai binatang buas itu dengan serius, dan ini menyentuh garis bawah Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun mengepal saat dia melihat ke langit di atas. Ketika dia mencapai tahap pembersih nirvana, dia merasakan sedikit pembalasan ilahi. Namun, dia berada di dalam sekte Dewa Burung Vermilion. Jika pembalasan ilahi turun, maka itu bisa menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada sekte Dewa Burung Vermilion. Bahkan jika orang lain dapat membantunya, Wang Lin tidak membutuhkan bantuan sekarang. Dia ingin menguji seberapa kuat api dan gunturnya dalam pembalasan ilahi ini. Jika itu di masa lalu, Wang Lin tidak akan bisa berubah ketika pembalasan ilahi turun. Namun, setelah mempelajari 9 transformasi misterius, dia mampu melakukannya. Saat dia mencapai tahap pembersih nirvana, dia menggunakan 9 transformasi misterius untuk menyegel budidayanya di tepi nirvana Skrier untuk menahan pembalasan ilahi. Wang Lin tahu bahwa dia hanya perlu berpikir untuk benar-benar mencapai tahap pembersih nirvana. Pada saat itu, pembalasan ilahi akan segera tiba. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan Sekte Dewa Burung Vermilion untuk menemukan tempat terpencil di wilayah timur untuk melewati pembalasan dewa. Namun, kemunculan hewan nyamuknya dengan cepat mengubah pikiran Wang Lin. Dengan lambaian tangan kanannya, dia meletakkan hewan nyamuk yang terluka parah itu ke dalam celah.
Kemudian Wang Lin melangkah maju berdasarkan rute dari ingatan binatang nyamuk itu. Dengan langkah ini, riak muncul di depan Wang Lin, dan dia menghilang tanpa jejak. Pembengkokan spasial. Riak muncul di tepi timur sistem bintang aliansi. Gelombang riak menyebar seolah-olah kerikil telah dilemparkan ke air. Wang Lin berjalan keluar dari tengah riak yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lingkungan benar-benar sunyi saat dia Wang Lin melihat sekeliling. Ini adalah tempat di mana nyamuk buas dan 3 pembudidaya kuning bertempur. Niat membunuh melintas di matanya saat dia melangkah maju. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke depan, dan langsung menghilang. Semburan gemuruh bergema di antara bintang-bintang saat Wang Lin terlalu cepat dan menciptakan ledakan sonik. Dia mengenakan jubah putih salju. Tangan kanannya meraih kekosongan dan hewan nyamuk yang terluka parah itu terbang keluar. Pil Wang Lin semuanya adalah pil surgawi, jadi semuanya sangat bagus. Setelah meminum pil, nyamuk itu tampak sedikit lebih bersemangat dan lukanya berhenti mengeluarkan darah. Saat itu muncul, itu mengungkapkan tatapan dingin yang sama dengan Wang Lin. Itu melihat ke depan dan mengeluarkan tangisan yang keras. Itu jelas sangat tidak mau. Jika bukan karena dupa, bagaimana mungkin Raja Hewan Nyamuk dengan lebih dari selusin nyamuk terluka parah oleh ketiga pembudidaya kecil itu dan bahkan bawahannya ditangkap. Tidak pernah merasakan penghinaan seperti ini sejak mulai mengikuti Wang Lin. Pada saat ini, dengan tuannya di dekatnya, nyamuk buas itu segera menjadi energi. Itu memilih arah dan menyerang ke depan. Ekspresi Wang Lin menjadi suram saat dia mengikuti binatang nyamuk itu sambil melacak teman-temannya. Saat dia bergerak maju, kemarahan di hatinya berubah menjadi mengerikan. Ilusi miniatur gunung berapi muncul di sekelilingnya. Bab 1104 Pembalasan Ilahi. Saat gunung berapi ilusi ini muncul, sejumlah besar energi asal mulai berkumpul di dalamnya. Saat Wang Lin bergerak, sepertinya ada sekelompok gunung berapi yang mengikutinya. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka akan terkesiap dan sangat terkejut. Hanya saja gunung berapi ini terlihat terlalu nyata. Sekilas, Anda bisa tahu bahwa itu salah, tetapi jika Anda melihat kedua kali, Anda akan merasa seperti berada tepat di sebelah gunung berapi. Mereka terasa terlalu nyata, dan ini akan memengaruhi pikiran Anda. Perbedaan antara benar dan salah sudah cukup untuk mengguncang setiap pembudidaya di bawah tahap penghancur nirvana. Bahkan pembudidaya nirvana saterer akan terpengaruh oleh ini. Bagaimanapun, ini adalah yang pertama dari 3 mantra terakhir Kaisar Langit Baifan. Gunung rusak. Kemarahan di hati Wang Lin terwujud dalam bentuk gunung berapi itu saat dia mengikuti binatang nyamuk itu. Ada aroma unik yang dikeluarkan hewan nyamuk yang hanya bisa dideteksi oleh klan mereka sendiri. Pada saat ini, binatang nyamuk itu memiliki ekspresi ganas. Aroma anggota klannya begitu kuat sehingga tidak perlu mencari dengan cermat untuk menemukannya. Sama seperti ini, orang dan binatang itu dengan cepat bergerak melalui sistem bintang. Setelah 15 menit, Wang Lin mengerutkan kening. Bagaimanapun, binatang nyamuk itu terluka dan lamban. Jika mereka terus bergerak dengan kecepatan ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan orang-orang yang mencuri binatang nyamuk. Selain itu, Wang Lin secara bertahap merasakan pembalasan ilahi semakin dekat. Segel yang dia tempatkan menggunakan 9 transformasi misterius telah mengendur. Bagaimanapun, ini adalah luar angkasa. Tidak seperti medan bintang sekte Dewa Burung Vermilion, di mana hanya ada energi asal api karena pembakaran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, energi asal di sini sangat tercampur. Dan meskipun budidayanya disegel, energi asal masih memasuki tubuhnya. Energi asal ini perlahan mengubah meridian di tubuhnya. Para kultivator Nirvana Cleanser tubuh mereka diubah oleh energi asal sehingga lebih sesuai untuk memahami hukum. Sambil merenung, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan retakan sepanjang 5 kaki muncul. Retakan ini tidak tetap di satu tempat, tetapi bergerak dengan kecepatan yang sama dengan Wang Lin. Itu seperti perahu kecil yang dengan cepat meluncur melintasi lautan luas, dan itu terlihat sangat aneh. Tangan kanan Wang Lin meraih celah dan mengeluarkan jimat kuning. Sambil berpikir, retakan setinggi 5 kaki ini langsung menghilang. Dia melempar jimat kuning itu ke monster nyamuk. Binatang nyamuk itu gemetar dan kemudian angin puyuh mengelilingi tubuhnya dan menyerbu ke angkasa di atas. Angin puyuh ini mengubah bumi menjadi kuning, dan saat berputar, suara angin menderu muncul. Pada saat yang sama, seekor burung raksasa muncul di atas pusaran angin dan membuka sayapnya. Binatang nyamuk itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang mengguncang bumi dan bergerak maju seperti sambaran petir. Itu beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Akibatnya, kecepatan binatang nyamuk mencapai batasnya, dan Wang Lin mendarat di binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu sangat cepat sekarang.
Begitu cepat sehingga Wang Lin hanya bisa melihat bintang-bintang di kejauhan, semuanya kabur menjadi garis panjang saat dia melewati mereka. Ini adalah kecepatan seorang pembudidaya nirvana saterer. Binatang nyamuk tidak pernah memiliki kecepatan seperti ini. Sekarang setelah mendapatkannya, ia segera mengeluarkan tangisan keras. Namun, kecepatannya tidak menyebabkan ketidaknyamanan saat terbang melewati bintang-bintang. Ada sekelompok pembudidaya aliansi yang diberi perintah untuk mundur dari medan perang. Mereka sedang terbang melalui sistem bintang ketika mereka tiba-tiba merasakan embusan angin dan mendengar suara desiran angin. Angin begitu kencang sehingga segera memisahkan mereka. Mereka semua terkejut dengan situasi saat mereka menstabilkan diri. Ini, apa ini? Baru sekarang mereka mendengar suara teriakan binatang nyamuk. Suara teriakan itu jauh lebih lambat dari kecepatan suara nyamuk. Ekspresi dari para pembudidaya ini sangat berubah. Mereka terlalu takut untuk bergerak. Setelah saling memandang, mereka segera meninggalkan daerah tersebut. Dengan kecepatan nyamuk tersebut, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengikuti aroma sejenisnya ke medan bintang yang dipenuhi puing-puing. Meskipun itu adalah bagian dari pusat kota, itu sangat terpencil. Ada sangat sedikit planet budidaya di sini, dan bahkan semua itu ditinggalkan. Akibatnya, hampir tidak ada pembudidaya yang datang ke sini. Melihat area yang dipenuhi puing-puing, nyamuk buas itu mengeluarkan jeritan tajam dan kemarahan tak terbatas memenuhi matanya. Itu menyerbu ke bidang puing-puing, menciptakan serangkaian suara meletus. Semua puing yang menghalangi hewan nyamuk itu hancur berkeping-keping. Binatang nyamuk itu menyerbu langsung ke bidang puing-puing seolah-olah sudah gila. Saat itu dibebankan ke kedalaman bidang puing-puing, itu menciptakan serangkaian suara letusan. Di dalam layar lampu hijau jauh di dalam reruntuhan, formasi yang dibangun oleh hampir 100 pembudidaya hampir selesai. Kedua tetua dengan warna ungu menjadi lebih bersemangat. Setelah formasi selesai, mereka akan dapat membawa binatang nyamuk raksasa ini kembali ke sistem bintang laut awan. Pada saat itu, sekte gerbang surga mereka akan dapat menukar binatang nyamuk raksasa ini dengan keuntungan besar. Keduanya dalam suasana hati yang sangat baik saat mereka mengobrol satu sama lain. Semua kekhawatiran mereka lenyap karena formasi akan segera selesai. Namun, tepat pada saat ini, monster nyamuk raksasa yang disegel oleh dupa tiba-tiba mulai menjerit meskipun mereka benar-benar tenang karena dupa tersebut. Bukan hanya salah satu dari mereka yang menangis. Semua mata hewan nyamuk itu memerah, dan mereka mulai meronta. Perubahan mendadak ini menarik perhatian kedua tetua dengan warna ungu, dan semua orang yang membangun formasi juga melihat ke atas. Binatang nyamuk ini sepertinya sudah gila, dan mereka berusaha untuk keluar dari lingkaran dupa yang dibuat. Salah satu tetua berbaju ungu berkata, ada yang salah. Tetua di sampingnya hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Dia mendengar beberapa gemuruh yang menghancurkan bumi yang teredam datang dari layar cahaya yang melindungi mereka. Dalam sekejap, layar lampu hijau berkedip tanpa henti, menyebabkan area tersebut bergantian antara terang dan gelap. Ekspresi kedua tetua segera menjadi suram dan mereka terbang ke depan. Sebelum mereka mendekat, mereka mendengar pekikan keras datang dari luar layar lampu hijau. Saat suara ini masuk, ketiga pemuda yang membawa binatang nyamuk kembali gemetar. Mereka segera mengenali teriakan itu sebagai binatang Raja Nyamuk. Orang itu benar-benar datang. Dengan para tetua di sini, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menangkap Raja Nyamuk. Ketiganya saling memandang dan terbang menuju layar lampu hijau. Di luar layar lampu hijau, nyamuk buas terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menabrak layar lampu dengan amarah. Gemuruh menggelegar bergema melalui layar cahaya saat dia melakukannya. Namun, layar lampu hijaunya sangat kuat, sehingga tidak bergeming sama sekali, sedangkan hewan nyamuk itu mengalami rebound dan terdorong mundur hampir 1000 kaki. Jika bukan karena Wang Lin mengurangi kekuatan rebound, nyamuk buas itu akan terluka parah sekali lagi. Binatang nyamuk itu dipenuhi dengan keengganan dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat mulai menjerit. Wang Lin berdiri di samping dan menatap layar lampu hijau. Ekspresinya sangat tenang saat dia mengambil langkah ke depan dan tiba di sebelah layar lampu hijau. Tangannya membanting ke bawah dan energi asal api di dalam tubuhnya mengalir keluar. Lautan api segera mengelilingi layar lampu hijau. Suara sesuatu yang terbakar bisa terdengar, tapi layar lampu hijau tidak menghilang sama sekali. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebuah cibiran datang dari dalam layar lampu hijau. Kedua tetua berbaju ungu telah tiba. Mereka memandang Wang Lin dengan jijik dari dalam layar cahaya. Pikiran awalnya yang tegang menjadi rileks saat melihat tingkat kultivasi Wang Lin. Kedua tetua ini bukanlah pembudidaya nirvana saterer atau bahkan pembudidaya nirvana cleanser puncak. Mereka hanya berada di tahap akhir dari nirvana cleanser. Lagi pula, mereka bukanlah pembawa pesan yang sebenarnya dari sistem bintang laut awan.
Mereka datang ke sini melalui metode rahasia. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan lautan api mundur dari layar lampu hijau. Tatapan suramnya menembus layar lampu hijau dan mendarat di dua tetua di dalamnya. Suara Wang Lin suram saat dia perlahan berkata, serahkan hewan nyamuk dan 3 junior yang berani itu dan aku bisa mengampuni kalian. Kedua tetua segera mulai tertawa. Salah satu dari mereka menunjukkan ekspresi ejekan dan berkata, saya tidak berpikir aliansi bisa memiliki orang yang sombong seperti ini. Untuk mengancam kami berdua dengan tingkat kultivasi Anda tidak masuk akal. Petik 2. Meskipun keduanya memandang rendah Wang Lin, mereka sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan layar lampu hijau. Di mata mereka, orang ini bukanlah tuan dari monster nyamuk, tapi seorang murid yang ada di sini untuk memancing mereka keluar. Pembudidaya yang benar-benar kuat harus bersembunyi di luar perisai lampu hijau. Meskipun indera ilahi mereka tidak menemukan apa-apa, ini hanya membuat mereka lebih curiga. Wang Lin tidak membuang waktu lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit ini. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan segel 9 transformasi misterius, menyebabkan kultivasinya meletus. Pada saat ini, aura kultivator pembersih nirvana muncul dari tubuh Wang Lin dan sejumlah besar energi asal melonjak ke tubuhnya. Saat energi asal yang padat memasuki tubuh Wang Lin, suara letupan bergema dari dalam dirinya. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat mulai berkumpul di antara bintang-bintang. Awan retribusi divine mulai berkumpul di atas medan bintang ini yang dipenuhi dengan puing-puing. Dalam sekejap, awan ini menutupi seluruh medan bintang. Pada saat yang sama, kekuatan langit turun dari awan ke medan bintang rubel ini. Ini memisahkan ruang ini dari sisa sistem bintang. Ini, pembalasan ilahi. Mata kedua tetua berjubah ungu itu membelalak dan dibanjiri rasa tidak percaya. Ketakutan segera melintas di mata mereka. Meskipun kedua tetua ini adalah pembudidaya pembersih nirvana, mereka tidak tahu banyak tentang pembalasan ilahi. Alasan mereka bisa mengenalinya adalah karena mereka baru saja menyaksikan pembalasan ilahi di Cloud Sea Star System sebelum datang ke sini. Bab 1105 Gunung Rusak. Awan retribusi ilahi berkumpul dengan kecepatan tinggi, jauh lebih cepat daripada awan retribusi ilahi sebelumnya yang dihadapi Wang Lin sebelumnya. Dalam sekejap mata, awan menutupi bidang bintang. Gemuruh menggelegar yang bisa mengguncang seluruh bintang datang dari langit dan kilatan cahaya merah keluar dari tengah awan. Baut lampu merah ini setebal ember, dan semua puing-puing di jalurnya hancur. Sejumlah besar retakan spasial tampak seolah-olah ruang itu sendiri akan hancur. Petir merah ini terlalu cepat. Sama seperti petir merah tercetak di mata kedua tetua dengan warna ungu, itu menyerang langsung ke Wang Lin. Orang ini benar-benar menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menarik pembalasan ilahi di hadapan kita. Salah satu tetua berbaju ungu bergumam pada dirinya sendiri seolah dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Petir merah turun dengan momentum yang mengejutkan, menyebabkan riak muncul, dan mendarat langsung di kepala Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat petir merah jatuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun meremasnya. Dalam sekejap, petir yang mengejutkan itu runtuh dengan tekanan Wang Lin dan berubah menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekitarnya. Adegan ini menyebabkan dua tetua dalam warna ungu terkesiap. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, ketiga pemuda itu tiba dan melihat Wang Lin menghancurkan petir retribusi ilahi. Kulit kepala mereka kesemutan dan mereka hampir kehabisan akal. Salah satu dari mereka mulai gemetar, dan ketakutan di matanya mencapai puncaknya. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Pencahayaan retribusi ilahi semacam ini benar-benar tidak signifikan baginya. Dia dengan mudah menghancurkan sambaran pertama dari petir balasan dewa, dan dengan lambaian tangan kanannya, petir yang tersebar dengan cepat berkumpul menuju tangan kanannya. Dalam sekejap mata, cahaya merah muncul di sekitar tangan Wang Lin, dan kilatan petir bergerak di dalam cahaya tersebut. Saat tatapan dingin Wang Lin menoleh, orang-orang di dalam layar lampu hijau merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Wang Lin melemparkan lampu merah di tangannya ke layar lampu hijau. Lampu merah berubah menjadi petir merah dan menabrak layar lampu hijau. Layar lampu hijau bergetar hebat, menyebabkan kedua tetua dalam warna ungu menjadi pucat. Dia bukan kultivator biasa. Kekuatan layar lampu hijau ini melampaui harapan Wang Lin. Bahkan kilatan petir balasan ilahi tidak cukup untuk mematahkannya. Jika satu tidak cukup, maka aku akan menggunakan 10. Jika 10 tidak cukup, maka saya akan menggunakan 100. Kata Wang Lin sambil niat membunuh memenuhi matanya. Awan retribusi divine di atas bergemuruh dan petir merah lainnya jatuh. Itu bukan hanya satu baut. Petir merah itu tampaknya terhubung menjadi satu garis. Sebanyak 9 tembakan petir retribusi ilahi di Wang Lin.
Ekspresi Wang Lin tetap netral, tetapi ada jejak kegilaan di matanya. Dia tersenyum saat dia melompat ke udara. Tidak hanya dia tidak menghindar, dia menyerang petir retribusi ilahi. Pada saat yang sama, pusaran muncul di antara alis Wang Lin dan jiwa asal naga guntur kuno terbang keluar dan mengeluarkan raungan di petir retribusi ilahi. Raungan naga petir kuno akan membuat semua petir dan pencahayaan patuh. Namun, Wang Lin adalah satu-satunya yang berani mengaum di petir retribusi surgawi. 9 petir yang turun berhenti di depan raungan dari jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin. Dia menyerbu ke tengah dari 9 petir dan kilat di mata kirinya menyala. 9 baut petir retribusi ilahi berkumpul di mata kirinya seolah-olah kekuatan hisap datang darinya. Gemuruh berlanjut saat petir menyambar mata kirinya sampai semuanya terserap. Pada saat ini, petir memenuhi tubuhnya dan suara letupan bergema. Bahkan ada beberapa kilat di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat seperti guntur surgawi. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat awan pembalasan ilahi di atasnya dan berteriak, apakah ini semua kekuatan yang Anda miliki? Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu jenis kejutan apa yang dia rasakan saat melahap petir retribusi ilahi yang dibawa ke orang-orang di bawah ini. Ketiga pemuda itu ketakutan keluar dari pikiran mereka. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka telah memprovokasi lawan yang begitu menakutkan. Melahap retribusi petir, wajah kedua tetua dalam warna ungu menjadi pucat. Pada saat ini, kebanggaan di wajah mereka sudah lama hilang dan mereka memandang Wang Lin dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka mengira pemuda berambut putih ini harus menyembunyikan tingkat kultivasinya. Ketika mereka melihat Wang Lin melahap 9 kilat petir pembalasan ilahi, keringat dingin muncul di dahi mereka. Salah satu dari mereka berbalik dan meraung, cepat, selesaikan formasi, cepat. Hampir 100 pembudidaya di kejauhan tidak berada di depan, tetapi mereka masih bisa melihat apa yang telah terjadi, dan mereka semua terkejut. Setelah tetua itu meraung, mereka tersentak dan dengan cepat mempercepat pembentukan formasi. Para tetua dengan warna ungu juga bergegas kembali. Mereka mengabaikan status mereka sebagai sesepuh dan juga mulai membantu membangun formasi. Cepat, kita harus cepat dan meninggalkan sistem bintang aliansi terkutuk ini. Bagaimana bisa sistem bintang aliansi memiliki seseorang yang dapat melahap petir pembalasan dewa? Petik 2. Awan retribusi ilahi berkumpul sekali lagi dan tekanan kuat muncul. Pada saat ini, petir ungu setebal 10 kaki turun. Itu sangat kuat sehingga saat itu dibebankan, itu menerobos ruang dan memasuki kehampaan. Namun, itu bergegas keluar dari kekosongan 3 inci dari Wang Lin dan menabrak tempat di antara alis Wang Lin. Wang Lin meraung dan tidak mundur satu langkah pun. Sebagai gantinya, dia membuka lengannya dan meraih petir ungu selebar 10 kaki. Tidak peduli seberapa gemuruh-gemuruh bergema, tubuh Wang Lin tidak bergerak. Sejumlah besar sisa petir mengelilingi Wang Lin dan terus-menerus muncul. Ini tidak berakhir di sini. Pembalasan ilahi tampaknya menjadi marah, dan sejumlah besar petir ungu membombardir Wang Lin. Segera, petir membentuk bola dengan lebar hampir 1000 kaki di depan Wang Lin. Tubuh Wang Lin secara bertahap didorong mundur oleh petir ini, tetapi ada sedikit kegilaan di wajahnya. Wang Lin meraung. Sedikit lagi. Petir retribusi divine di atas medan bintang mengeluarkan raungan seperti manusia, dan pada saat ini, sambaran petir 7 warna turun. Saat petir 7 warna muncul, itu terbagi menjadi 7 petir yang berbeda. Mereka mendatangi Wang Lin sambil membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Gemuruh bergema saat Wang Lin terus mundur. Bola petir di hadapannya telah menjadi lebih dari 1000 kaki lebarnya, dan kekuatan di dalamnya tak terbayangkan. Meskipun Wang Lin memiliki komando atas semua guntur dan kilat, dia merasa sulit untuk menahannya. Melihat retribusi ilahi yang tak ada habisnya mulai berputar sekali lagi dan kilatan cahaya 7 warna muncul, Wang Lin bergerak. Dia tanpa ampun melemparkan bola petir ini ke layar lampu hijau, dan orang-orang di dalam semua menangis kaget. Bola petir yang berisi jumlah tak terukur dari petir retribusi ilahi ini mengandung kekuatan yang menghancurkan surga, dan di bawah kendali Wang Lin, itu menabrak layar lampu hijau. Wajah kedua tetua dengan warna ungu menjadi benar-benar pucat dan pupil mereka menyusut. Buka formasi. Salah satu tetua segera meraung. Dia tidak peduli jika formasi itu tidak lengkap. Namun, tidak ada yang keberatan. Hampir 100 pembudidaya semua masuk ke posisi mereka sendiri dan membentuk segel mereka sendiri. Adapun dua tetua dengan warna ungu, mereka melihat bola petir yang turun dan duduk. Jiwa asal mereka bergabung dengan layar lampu hijau untuk memperkuatnya. Hampir pada saat jiwa asal mereka memasuki layar lampu hijau, bola petir menghantam layar lampu hijau. Gemuruh yang menggetarkan surga bergema dan gelombang kejut terjadi di seluruh layar lampu hijau. Petir tak berujung mengalir di layar lampu hijau dan segera menyebabkan lampu hijau meredup.
Kedua tetua dengan warna ungu segera batuk darah, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Salah satu tubuh tetua meledak. Jiwa asalnya menyerbu ke arah formasi yang aktif sambil berteriak. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menembus layar cahaya dan bergerak seperti naga di dalamnya. Lebih dari selusin pembudidaya yang duduk di sana tersentuh oleh naga yang bergerak itu. Tubuh mereka langsung hangus, dan bahkan jiwa asal mereka tidak lolos dari kematian instan. Di bawah serangan bola petir, layar lampu hijau tidak bisa menahannya dan hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dampak yang tak terbayangkan menyebabkan gelombang kejut yang menyebar. Binatang nyamuk itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat melarikan diri. Itu sangat cepat, jadi tidak perlu khawatir. Namun, semua puing di medan bintang ini berubah menjadi debu di bawah gelombang kejut ini. Dalam sekejap mata, puing-puing di medan bintang menghilang tanpa jejak. Selain dari area pusat, tidak ada satupun puing yang tersisa. Wang Lin didakwa dengan niat membunuh yang kuat dan kemarahan dari nyamuk buas yang terluka. Pada saat ini, awan pembalasan ilahi juga mulai bergerak. Ratusan petir 7 warna keluar dari awan dan menembak ke arah Wang Lin. Setelah petir 7 warna, ada lautan api. Ini adalah pertama kalinya retribusi ilahi seperti api turun untuk membakar semua yang dilaluinya. Tepat pada saat ini, formasi yang dibuat oleh puing-puing akhirnya terbuka. Itu bersinar terang seperti bintang-bintang dan aura kuat perlahan menyebar. Penatua yang terluka parah dalam warna ungu berjuang untuk mengikuti jiwa asal temannya. Selama mereka berdua bisa memasuki formasi, mereka bisa hidup. Adapun Wang Lin, mereka sudah takut padanya dari lubuk hati mereka. Melihat formasi telah terbuka, beberapa pembudidaya yang lebih dekat bergegas untuk diteleportasi. Tapi Wang Lin tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Matanya berbinar dan gelombang dahsyat terjadi di angkasa. Kekuatan yang bisa meruntuhkan ruang itu sendiri muncul di sekitar Wang Lin. Pada saat ini, ilusi gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Gelombang panas menyebar dan deru gunung berapi yang teredam bisa terdengar. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin saat dia dengan lembut berkata, "Gunung rusak." Bab 1161 Gunung Dua Runtuh. Mantra Surgawi Mountain Crumbles. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, gunung berapi ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di sekitar Wang Lin tiba-tiba mulai tumpang tindih. Gunung berapi ilusi yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih dan, dalam sekejap mata, menyatu menjadi satu. Gunung yang megah tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Gunung ini tidak berbeda dari yang asli. Gunung ini tingginya lebih dari 10.000 kaki. Meskipun tidak besar di luar angkasa, itu adalah raksasa sebelum semua orang di sini. Tekanan kuat menyebar ke seluruh area. Saat gunung muncul, riak keras muncul di angkasa. Banyak puing-puing dalam formasi yang runtuh. Gunung itu mulai berguncang, lalu puncaknya meledak dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Pada saat yang sama, asap hitam keluar dan memenuhi udara. Api merah tua menyembur keluar dari puncaknya. Temperatur nyala api bisa menghapus semua kehidupan. Saat mereka menyembur keluar, api berubah menjadi batu raksasa yang terbakar dan tanpa ampun dihancurkan. Para pembudidaya dari Cloud Sea berteriak ketika batu-batu itu menabrak mereka. Tubuh mereka segera hancur dan nyala api masuk ke dalam tubuh mereka, langsung memurnikan jiwa asal mereka. Asap hitam dari gunung berapi mengandung racun api dalam jumlah besar, dan menyebar kemana-mana. Sepertinya kiamat sedang terjadi di medan bintang ini, dan itu sangat nyata. Seorang kultivator yang sudah setengah langkah di dalam formasi akan pergi berbalik dengan ekspresi menakutkan dan asap hitam segera mengelilinginya. Sebelum dia bisa pergi, dia mengeluarkan teriakan sedih saat tubuhnya berubah menjadi gas hitam dan pingsan. Bahkan jiwa asalnya dibakar menjadi debu, dan dia menghilang dalam sekejap. Bahkan petir 7 warna meledak lebih awal karena asap hitam dan api. Hal ini menyebabkan gemuruh-gemuruh yang menggetarkan surga. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah yang lolos dari batu-batu yang menyala dan racun api memiliki jiwa asalnya yang hancur oleh gemuruh yang menggelegar ini. Mereka batuk darah dan mata mereka redup sebelum meninggal. Teriakan sedih menggema di seluruh bintang. Namun, ini belum berakhir. Gunung yang menyemburkan asap hitam dan api bergetar sekali lagi. Gelombang lahar mulai melonjak ke puncak gunung dan panas yang menyengat memenuhi daerah itu. Kemudian aura yang bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia muncul. Ketika lahar menyebar, 7 pembudidaya terlalu dekat dan akan melarikan diri ketika 2 dari mereka dikelilingi oleh asap hitam. Mereka meninggal dengan kematian yang menyakitkan. Ada orang lain yang dihancurkan oleh batu yang menyala saat dia terbang. Tubuhnya berceceran menjadi genangan darah, tetapi karena panas yang hebat, darah dengan cepat berubah menjadi kabut dan menghilang. Merekalah yang beruntung.
Meskipun mereka tidak lolos dari kematian, rasa sakit yang mereka derita tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dialami 4 orang yang tersisa. 4 yang terakhir ini agak lambat dan bahkan tidak punya waktu untuk terbang sebelum lava menghantam mereka. Saat lava mendekat, tubuh mereka mulai terbakar, tidak meninggalkan apapun kecuali kerangka hitam yang mempertahankan postur tubuh mereka sebelum kematian. Kerangka itu hanya bertahan selama setengah waktu sebelum mereka runtuh menjadi tumpukan abu, adapun jiwa asal mereka, mereka dibakar menjadi ketiadaan oleh lahar. Yang paling menyakitkan adalah mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Mereka tidak mati pada gelombang lava pertama tapi tidak bisa lepas dari lahar. Mereka hanya bisa berjuang di dalam. Meskipun mereka menggunakan berbagai mantra dan harta, sulit untuk menghindari bencana ini. Binatang nyamuk di kejauhan menggunakan kecepatan cepatnya dengan cepat kembali. Matanya dipenuhi dengan kedinginan saat terbang ke Mountain Crumbles, tempat teman-temannya berada. Runtuhnya Gunung Wanglin telah menghancurkan semua kekuatan penyegel, dan tidak ada api di sekitar binatang nyamuk. Melihat Raja Nyamuk datang, nyamuk buas itu berteriak dan segera mengikuti raja mereka. Kelompok nyamuk buas ini menyerang kiri dan kanan di dalam Gunung Wanglin yang hancur. Mereka sangat pendendam saat menyerang seorang kultivator berwarna kuning yang ketakutan. Orang ini adalah salah satu dari 3 orang yang telah memikat nyamuk buas. Dialah yang memiliki kaki terluka. Dia baru saja menghindari batu besar yang menyala ketika dia merasakan embusan angin di belakangnya. Melihat binatang nyamuk, ekspresinya berubah, tetapi dia terlambat. Kelompok binatang nyamuk mengelilinginya dan merobek tubuhnya. Kelompok binatang nyamuk ini telah merasakan darah, yang membuat mereka semakin gila. Di bawah kepemimpinan raja mereka, mereka mencari 2 orang lainnya untuk membalas dendam. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di bawah kekuatan Mountain Crumbles, tidak ada yang terluka, hanya kematian. Jiwa asal tetua dalam warna ungu yang telah kehilangan tubuhnya sangat ketakutan. Dia menghindari batu-batu besar yang terbakar dan asap hitam saat dia mengatupkan giginya dan menyerang formasi. Tetua lainnya dengan warna ungu juga pucat saat dia menghindari asap hitam dan menyerang formasi, benar-benar mengabaikan kehidupan para murid. Dia ketakutan, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Dia menyesali keserakahannya, dan dia membenci 3 murid di bawahnya yang membawa binatang nyamuk raksasa yang menyebabkan malapetaka ini. Mata Wang Lin tenang, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan pada orang-orang ini. Mereka berani berpikir untuk mencuri binatang nyamuk, jadi mereka pantas membayar harganya. Dia membuka lengannya dan berteriak, "Gunung, hancurkan dulu." Setelah Wang Lin berteriak, gunung itu bergetar sekali lagi dan sejumlah besar batu jatuh ke lahar. Lava di sekitarnya tiba-tiba melonjak ke udara, dan pada saat yang sama, mengisi medan bintang dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Beberapa pembudidaya yang tersisa tersentuh oleh lahar ini dan berubah menjadi abu hitam sambil berteriak. Elder tercepat dalam jiwa asal ungu mendekati pusat formasi. Berkat kehancuran pertama, retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di formasi yang sudah rusak, dan itu melepaskan cahaya yang keras. Saat lava mengalir ke udara, formasi itu tidak dapat menahan kekuatan destruktif, dan formasi itu runtuh. Cahaya yang intens dan berkedip tiba-tiba menembus apapun di dekatnya. Formasi bergemuruh saat itu hancur inci demi inci sebelum runtuh sepenuhnya. Tidak. Tetua dalam jiwa asal ungu dipenuhi dengan keputusasaan dan dia tidak bisa membantu tetapi gemetar saat dia melayang di sana. Namun, karena jeda ini, sebuah batu besar yang terbakar menabrak jiwa asalnya dari atas. Tetua itu batuk seteguk energi asal esensi saat dia mundur, dan jiwa asalnya mulai terbakar. Namun, krisis belum berakhir. Asap hitam beracun membentuk badai di sekelilingnya. Saat jeritan sengsara bergema, tetua itu menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk keluar dari badai. Dia diselimuti api dan jiwa asalnya suram, seolah-olah itu akan menghilang kapan saja. Jiwa asalnya tampak seperti kulit katak dan tertutup bintil-bintil. Pustula ini diisi dengan racun api. Bahkan di dalam jiwa asalnya memiliki api yang menyala-nyala. Tetua itu meraung kesakitan saat dia mundur. Dia menyentakkan kepalanya untuk melihat Wang Lin, dan ada kegilaan di matanya. "Jika aku mati, kamu akan mati bersamaku." Orang tua itu meraung dan menyerang Wang Lin. Pada saat ini, dia siap untuk menghancurkan diri sendiri. Gelombang energi asal berasal dari jiwa asal tetua, membentuk kekuatan kekerasan yang dibebankan pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral, dan ketika tetua itu mendekat, Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya. Energi asal surgawi bergerak di sepanjang tubuhnya dan pergi ke tangan kanannya. Berhenti. Suara Wang Lin dingin, tetapi saat dia berbicara, jiwa asal lelaki tua itu berhenti sejenak. Tingkat kultivasi lelaki tua itu lebih tinggi dari Wang Lin, jadi Wang Lin mengaktifkan energi asal apinya untuk menekan rebound dari mantra stop.
Dia melambaikan tangan kanannya, dan dengan pikiran, cambuk karma muncul seperti naga dan melesat ke arah sesepuh. Ada hentakan, dan aura destruktif yang berasal dari jiwa asal tetua itu dihancurkan oleh Karma Whip. Saat suara benturan bergema, jiwa asal tetua itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kegilaan di matanya telah hilang dan digantikan oleh ketakutan. Saat dia hendak mundur, cambuk karma menariknya ke Wang Lin. Wang Lin meraih jiwa asal dan melemparkan ke celah yang mengarah ke ruang penyimpanan Wang Lin. Tampak seolah-olah jiwa asal dilahap. Semua ini terjadi dalam sekejap tanpa jeda sedikit pun. Ini menyebabkan tetua yang tersisa gemetar, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya kabur? Tangan kanannya menunjuk ke langit dan dia berteriak, hancur kedua. Satu gunung dua runtuh adalah batas pemahaman Wang Lin saat ini tentang Mountain Crumbles. Dibandingkan dengan 6 gunung King Sui dan 12 reruntuhan, itu masih sangat kurang. Runtuhnya gunung King Sui dapat menghancurkan alam, dan meskipun Wang Lin tidak dapat melakukan hal yang sama, itu cukup untuk menghancurkan para pembudidaya ini. Jika tidak ada pembalasan ilahi, Wang Lin tidak akan datang sendiri. Tetapi dengan pembalasan ilahi, lupakan fakta bahwa kedua tetua ini hanya pada tahap akhir Nirvana Cleanser, Wang Lin akan berani bertarung dengan pembudidaya Nirvana Saterer. Seluruh ruang mulai bergetar di bawah kehancuran kedua, dan gunung besar itu bergetar sambil bergemuruh keras. Gunung itu akhirnya runtuh. Bukan hanya gunung, tetapi jiwa gunung yang dibentuk oleh keinginan Wang Lin dan energi asal surgawi juga runtuh. Batuan terbakar yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan lava tak berujung dan asap hitam beracun menyembur keluar, menutupi medan bintang. Jika ini dia, itu tidak akan banyak, tetapi di bawah kendali Wang Lin, semua batu terbakar yang hancur, lahar, dan asap hitam beracun membentuk sungai yang mengalir di sekitarnya. Pada saat ini, Wang Lin seperti dewa saat rambut putihnya mengalir dan tatapannya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 1107 berjuang melawan surga. Semua pembudidaya Cloud Sea telah hancur. Hanya tetua terakhir berwarna ungu yang batuk darah setelah remuk kedua dengan putus asa mencoba melarikan diri. Dia ketakutan, sangat ketakutan. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya dan sungai yang terbakar melesat ke arah lelaki tua itu. Wang Lin berhenti memperhatikan lelaki tua itu dan mendongak. Api retribusi ilahi telah turun dari awan retribusi ilahi. Ekspresi api, Wang Lin tenang dan dia mengungkapkan senyuman. Saat api turun, Wang Lin menunjuk ke arah mereka dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, nyala api muncul di mata kirinya dan baju besi merah menyala muncul di sekelilingnya. Dari kejauhan, sepertinya Wang Lin memakai api. Jubah putih mengalir di belakangnya bersama dengan rambut putihnya, dan ada juga vermilion berputih di armornya. Wang Lin menyerbu langsung ke api surgawi. Dia bergegas ke api surgawi secara instan, dan api yang mendekatinya segera diserap oleh baju besi itu. Vermilion Bird keluar dari baju besinya dan berteriak. Burung Vermilion sepertinya menari di dalam api surgawi. Pembalasan ilahi api surgawi ini adalah sesuatu yang bisa ditahan Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mengungkapkan pandangan yang menantang. Wang Lin telah mengalami banyak pembalasan ilahi dan selalu berakhir dalam keadaan menyesal sesudahnya. Dia hampir terbunuh berkali-kali, tapi dia tidak pernah menyerah. Hari ini, dia mengendalikan api dan guntur, dan sifat menantang yang tertahan di dalam dirinya meledak sekali lagi. Pembalasan ilahi ini adalah ekspresi Dao Surgawi. Jika Anda ingin menentang surga, pertama-tama Anda harus menentang pembalasan ilahi surga. Gemuruh yang intens datang dari awan pembalasan ilahi saat Wang Lin menatapnya dengan tatapan menantang. Seolah-olah kekuatan surga telah dihina, awan bergolak dengan keras dan langit mungkin turun dari awan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin mengalami kekuatan surga. Dia telah bertemu 2 kali sebelumnya. Siapapun yang berani memberontak di hadapan langit mungkin akan dihancurkan. Namun, Wang Lin tidak hanya tidak mundur, dia mulai tertawa. Pembalasan Dewa Api, pembalasan Dewa Petir, pembalasan ilahi ilusi, mungkin pembalasan ilahi, apakah tidak ada yang lain selain keempat ini? Wang Lin menghadap ke langit dan tidak bergerak sama sekali di bawah tekanan dari kekuatan surga. Setelah dia berbicara, langit merespons, dan tekanan meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ruang di sekitar Wang Lin mulai terdistorsi seolah-olah ada kekuatan yang tak terlukiskan yang merobeknya. Tubuh Wang Lin segera turun beberapa puluh kaki di bawah tekanan ini. Suara berderak datang dari baju besinya, tapi kepalanya terangkat tinggi. Dia melambaikan tangan kanannya. Di kejauhan, sungai yang terbakar membungkus mayat orang tua yang terbakar itu dan menariknya kembali bersama dengan jiwa asalnya. Tetua dari Cloud Sea telah terluka parah. Bola petir retribusi ilahi cukup untuk menyebabkan tubuhnya runtuh, tetapi dia mampu menekannya.
Kemudian Mountain Crumbles semakin melukainya, menyebabkan tingkat kultivasinya turun drastis. Dia sekarang hanya memiliki kekuatan kultivator Nirvana Cleanser tahap awal. Karena dikelilingi oleh sungai yang terbakar, jiwa asal tetua telah melemah, tetapi ketika sungai yang terbakar kembali ke Wang Lin, matanya tiba-tiba tersentak terbuka. Kemudian jiwa asalnya berkembang seperti orang gila, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari sungai, dan dia menyerang Wang Lin. Mati untukku. Ini adalah raungan terakhir orang tua itu dalam hidup. Dia mendekati Wang Lin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Lin mendengus dingin, lalu tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menamparkan jiwa asal. Energi asal dalam medan bintang berkumpul seperti orang gila untuk membentuk cetakan tangan raksasa, dan itu menghancurkan jiwa asal orang tua itu. Ekspresi pria tua itu sangat berubah dan dia berteriak, ini adalah cetak semangat perang sekte jiwa peringkat 9. Tepat saat orang tua itu mengatakan ini, cetakan itu menabrak jiwa asalnya dan mendorongnya kembali ke sungai yang terbakar. Gemuruh bergema-bergema dan jiwa asal orang tua itu segera runtuh. Tanpa waktu untuk merenungkan kata-kata lelaki tua itu, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke sungai yang terbakar. Sungai yang terbakar dengan cepat mengalir di atas Wang Lin dan berubah menjadi gunung. Namun, gunung ini dipenuhi dengan retakan, dan cahaya merah yang berasal dari retakan menerangi area tersebut. Pada saat ini, kekuatan langit menjadi lebih kuat dan tertekan. Wajah Wang Lin menjadi sedikit merah, tapi dia tertawa, mendorong tangannya ke atas, dan meraung, gunung rusak, hancurkan surga. Gunung besar di atas Wang Lin tiba-tiba menyerbu, menciptakan peluit yang tajam. Wang Lin terbang dan mengikuti dari dekat gunung. Tangannya mendorong ke bawah gunung seolah-olah dia mendorongnya langsung ke awan pembalasan ilahi. Saat suara siulan bergema, tekanan dari surga mungkin menjadi ratusan kali lebih kuat. Saat Wang Lin mendorong gunung itu mulai runtuh. Potongan-potongan yang hancur tidak bisa menahan kekuatan langit dan hancur menjadi debu. Namun, Wang Lin tidak berhenti bergerak maju tetapi bergerak lebih cepat. Dia meraung saat dia mendorong gunung dan mendekat ke awan pembalasan ilahi. Dia semakin dekat. Rambut Wang Lin bergerak dan baju besi di tubuhnya terus berderak seolah tidak tahan lagi. Ada suara gesekan tulang datang dari dalam tubuh Wang Lin, dan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Namun, Wang Lin tidak peduli dengan semua ini. Yang dia inginkan adalah niat menentang. Dia telah menghadapi pembalasan ilahi berkali-kali, dan dia berada dalam posisi pasif selama setiap saat. Kali ini Wang Lin ingin melawan. Saat dia semakin dekat, sebagian besar gunung itu runtuh menjadi debu. Pada akhirnya, seluruh gunung hancur menjadi debu. Meski gunung telah runtuh, jiwa gunung itu masih ada. Setelah semua bebatuan hancur, Wang Lin sedang memegang gunung yang menyala. Meskipun bukan gunung, itu lebih merupakan api berbentuk gunung. Pada saat ini, Wang Lin berada dalam jarak 100.000 kaki dari awan retribusi ilahi. Kekuatan surga tiba-tiba meningkat. Retakan muncul di ruang di bawahnya, dan energi dingin yang tak ada habisnya keluar dari retakan spasial. Bahkan gunung api yang didorong oleh Wang Lin menjadi redup, seolah-olah akan padam di bawah kekuatan langit. Wang Lin meraung, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan energi asal di dalam tubuhnya mendorong gunung api ke arah awan retribusi ilahi di atas. 100.000 kaki, 90.000 kaki, 80.000 kaki, 50.000 kaki. Saat gunung api berada dalam jarak 50.000 kaki dari awan retribusi ilahi, gemuruh menggelegar keluar dari awan. Pada akhirnya, gunung itu tidak bisa menjadi awan pembalasan dewa dan padam di bawah keterkejutan. Tanpa gunung api, tidak ada apa-apa antara itu dan Wang Lin. Wang Lin dipenuhi dengan keengganan. Hanya 50.000 kaki lebih, jika dia bisa melewati 50.000 kaki ini, dia bisa menyerang awan pembalasan ilahi. Saat tekanan turun, api yang mengamuk muncul di mata kirinya dan guntur mengerikan muncul di mata kanannya. Guntur dari tangan kanannya bergerak di sepanjang tangan kanannya dan membentuk bola petir di atas telapak tangan kanannya. Di saat yang sama, api dari mata kirinya mengalir di lengan kirinya dan bola api putih muncul di atas tangan kirinya. Guntur dari surga, dengarkan perintah saya sebagai naga petir kuno dan berkumpul. Wang Lin melayang di udara dan meraung. Naga guntur kuno raksasa muncul di belakang Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan niat yang menentang surga dan itu meraung. Semua guntur tiba-tiba berubah dan mulai berkumpul di tangannya. Area dalam jarak 10.000 kaki dari Wang Lin ditutupi guntur, seolah-olah itu adalah neraka guntur. Petir tak berujung bergerak seperti ular. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika Wang Lin menggunakan haknya untuk memerintahkan guntur, petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang dari awan pembalasan ilahi ke tangan kanannya. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin bersaing dengan surga untuk menguasai guntur. Dia berperang melawan surga untuk mendapatkan hak mengendalikan guntur.
Saat gemuruh-gemuruh bergema, lebih banyak petir dari awan retribusi ilahi ditarik keluar. Gemuruh menggelegar lainnya datang dari awan pembalasan dewa, dan petir yang turun berhenti. Sepertinya mereka akan kembali ke awan. Dao surga, pembalasan ilahi. Jika benar-benar ada surga, dan jika surga ingin menghancurkan saya akan menghancurkan surga. Saya, Wang Lin, tidak percaya pada dao surga atau pembalasan ilahi. Yang disebut dao surga hanyalah dao surga yang diangkat sendiri, dan yang disebut pembalasan ilahi hanyalah pembalasan ilahi yang ditunjuk sendiri. Melihat petir kembali ke awan retribusi ilahi, Wang Lin menggenggam tangan kirinya. Api surga, dengarkan perintah Vermilion Birdku. Kumpulkan. Dalam sekejap, sejumlah besar api putih muncul di sebelah naga petir kuno dan berubah menjadi Vermilion Bird raksasa. Burung Vermilion ini membuka sayapnya dan menjerit. Lautan api tiba-tiba muncul entah dari mana dan berkumpul menuju tangan kiri Wang Lin. Pada saat yang sama, sejumlah besar api keluar dari awan retribusi dewa dan menuju bola api di tangan kiri Wang Lin. Tidak hanya dia akan bersaing dengan surga untuk petir, dia juga akan bersaing dengan surga untuk api. Jika ada kultivator lain yang melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Saat ini Wang Lin memiliki bola guntur di tangan kanannya dan bola api di tangan kirinya. Selain menyerap energi asal, dia bersaing dengan awan retribusi ilahi untuk mendapatkan kekuatan. Raungan dari awan retribusi ilahi menjadi lebih jelas, lalu kabut darah keluar dari dalam mereka. Ini adalah jenis pembalasan ilahi kelima. Pembalasan ilahi darah. Saat kabut darah muncul, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menembak seperti anak panah. Dia menyerang awan retribusi divine dengan bola guntur selebar 1000 kaki dan bola api dengan ukuran yang sama. 50.000 kaki, 40.000 kaki, 30.000 kaki. 10.000 kaki. Wang Lin semakin dekat dan lebih dekat ke awan retribusi ilahi. Saat dia berada dalam jarak 10.000 kaki, kabut darah tiba. Bab 1108 Aura Alam Surgawi Kuno. Dari kejauhan, sepertinya Wang Lin dilahap oleh kabut darah, dan semuanya menjadi tenang. Nyamuk itu terbang dengan cemas bersama teman-temannya. Itu melihat awan retribusi ilahi tetapi tidak berani terlalu dekat, karena retribusi ilahi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahannya sekarang. Waktu perlahan berlalu. Tepat saat nyamuk itu menjadi cukup cemas untuk menyerang awan pembalasan dewa, raungan menggelegar datang dari dalam kabut merah. Saat kabut merah bergemuruh, ada kilatan guntur, dan lautan api mengamuk. Sosok merah tua keluar dari kabut darah. Itu adalah Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat, tapi ada niat membunuh dalam ekspresi ganasnya saat dibebankan keluar dari kabut merah dan langsung menuju awan retribusi ilahi. Dia melewati celah 10.000 kaki itu dalam sekejap dan menyerbu ke awan retribusi ilahi. Saat dia memasuki awan retribusi ilahi, dia segera merasakan kekuatan surga. Dia mendorong kedua tangannya ke depan, menyebabkan api dan guntur bersilangan, dan menciptakan aura destruktif yang mengguncang surga. Gemuruh-gemuruh tiba-tiba muncul, dan saat api dan guntur bertabrakan, awan retribusi ilahi yang tak terbatas dengan cepat menyusut. Api guntur memenuhi seluruh awan retribusi ilahi. Dampak yang kuat menyebabkan awan retribusi ilahi menyusut seperti orang gila, dan raungan dari dalam menjadi lebih mengguncang surga. Hampir dalam sekejap, awan retribusi dewa mulai runtuh karena gemuruh yang hebat. Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang merobek awan. Wang Lin dengan jelas merasakan kekuatan robek yang mencoba merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Dia baru saja akan keluar saat pupil matanya menyusut. Dia dikelilingi oleh awan, tapi Wang Lin dengan jelas melihat celah spasial 100 kaki tidak jauh darinya. Kabut tebal keluar dari celah, seolah-olah retakan ini adalah sumber pembalasan ilahi. Setelah ragu-ragu sebentar, Wang Lin melihat celah spasial dan menuduhnya. Setelah beberapa saat, dia tiba di sebelahnya. Yang aneh adalah dia tidak merasakan kekuatan robek sama sekali saat berada di dekat celah, dan ini membuat Wang Lin bahkan lebih berhati-hati. Mengatupkan giginya, Wang Lin mengirimkan sepotong akal ilahi ke dalam celah itu. Saat akal ilahi masuk, tubuhnya bergetar hebat. Begitu akal ilahi memasuki celah, dia melihat dunia baru. Tempat ini memiliki langit biru dan lautan dan dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Tanah itu tidak terbatas tanpa akhir yang terlihat, tetapi Wang Lin segera melihat patung raksasa di tanah. Patung batu raksasa ini adalah dewa kuno. Dewa kuno ini memiliki 8 bintang, dengan 2 di antaranya disegel, tetapi dia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Namun, Wang Lin jelas merasakan vitalitas yang kuat yang berasal dari dewa kuno itu. Jika hanya itu tidak akan cukup untuk mengejutkan Wang Lin. Namun, dia tidak hanya melihat satu dewa kuno. Di tanah, ada tidak kurang dari 10 dewa kuno, dan hampir 100 iblis kuno dan juga iblis kuno.
Ada seorang pria muda duduk di atas salah satu iblis kuno. Dia memiliki cermin di tangannya dan mengerutkan kening saat dia menghitung. Pintu masuk retribusi dewa yang dikatakan Paman Tuan Ma seharusnya ada di sini. Tepat pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendongak. Matanya dipenuhi dengan ekstasi. Dia melihat ke langit dan tampaknya telah menemukan akal ilahi Wang Lin. Matanya menyala dan seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Wang Lin sama sekali tidak ragu-ragu untuk memotong kepingan akal ilahi itu. Dia segera bergegas keluar dan menyerbu melalui api dan guntur di dalam awan retribusi ilahi. Dia melesat keluar dari awan retribusi ilahi dan menuju binatang nyamuk. Tepat ketika dia melangkah keluar dari awan retribusi ilahi, ekspresinya berubah dan dia merasakan jejak indera ilahi hancur. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia melambaikan tangannya dan meletakkan semua hewan nyamuk di dalam ruang penyimpanan. Dia juga mengambil jimat kuning dari punggung binatang nyamuk itu. Dia melakukan semua ini tanpa jeda, lalu dia meletakkan jimat kuning di tubuhnya dan bergerak. Angin puyuh muncul di sekitarnya dan kecepatannya meningkat secara drastis dan dia terbang menjauh. Tak lama setelah itu, Wang Lin meninggalkan gemuruh di dalam awan retribusi ilahi. Awan retribusi ilahi terus menyusut sampai mereka tampak seperti menghilang. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa awan retribusi ilahi tidak menghilang. Mereka telah mengembun menjadi seberkas cahaya hitam kehijauan. Saat cahaya hitam kehijauan muncul, aura yang bukan milik dunia ini muncul. Isolasi yang dibuat karena pembalasan ilahi segera menghilang. Aku tidak sengaja membantu menghilangkan pembalasan Dewa Empat Bentuk yang kuat, lupakan, aku akhirnya kabur dari tempat sialan itu, jadi itu benar untuk membantunya. Kata-kata gembira datang dari cahaya hitam kehijauan, lalu menghilang tanpa jejak. Tepat pada saat ini, di wilayah paling barat aliansi, ada seorang lelaki tua yang duduk di padang rumput planet budidaya yang sangat umum. Dia mengenakan pakaian hitam dan sangat tenang, seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa mengubah ketenangan itu. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali lelaki tua ini sebagai orang yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan leluhur keluarga Yao di Alheaven. Matanya tenang saat dia melihat rumput hijau di sampingnya. Di bawah tatapannya, rerumputan mulai tumbuh dengan aneh. Itu berubah dari kuncup menjadi rumput layu dalam sekejap mata, tetapi kemudian segera berubah menjadi kuncup. Siklus ini berlanjut tanpa henti. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak memetik rumput ketika tangan kanannya tiba-tiba gemetar. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Jika Master Flamespark melihat ekspresi lelaki tua itu, dia akan sangat terkejut. Orang yang sangat dia hormati ini selalu tenang dan tidak pernah mengungkapkan ekspresi seperti ini. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya menjadi transparan sebelum menghilang. Tidak ada yang tahu apa tingkat kultivasinya atau mantra apa yang dia gunakan, tetapi ketika dia muncul, dia berada di tempat di mana Wang Lin mengalami pembalasan ilahi. Jarak yang dia lintasi terlalu jauh. Bahkan spatial bending tidak bisa bergerak sejauh ini sekaligus. Namun, semua ini sangat mudah bagi orang tua itu. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling sampai tatapannya terkunci pada kehampaan sekitar 1000 kaki jauhnya. Disinilah cahaya hitam kehijauan itu muncul. Sepotong aura alam surgawi kuno, orang tua itu merenung sedikit sebelum berbalik dan pergi. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat kembali ke daerah yang dikendalikan oleh 4 sekte ilahi, dan baru kemudian dia melambat. Dia terus memutar ulang adegan yang baru saja dilihatnya, terutama pemuda yang sangat mengejutkannya. Siapa dia? Mata Wang Lin mengungkapkan ketakutan saat dia melihat langit gelap di belakangnya. Dia mengangkat kakinya dan riak muncul sebelum dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar sekte ilahi Vermilion Bird. Dia tidak memasuki medan bintang yang terbakar tetapi memilih planet yang ditinggalkan. Wang Lin mengambil gunung di planet itu dan duduk. Setelah duduk, dia menghela nafas lega, dan semakin dia berpikir, dia merasakan ketakutan yang masih ada. Setelah sekian lama, dia menekan berbagai suasana hatinya dan tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan segera muncul dan jiwa asal dari salah satu tetua dengan warna ungu muncul di tangannya. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar tanpa ragu-ragu dan pergi ke kepala jiwa asal yang tidak sadar. Segera, sejumlah besar ingatan diekstraksi olehnya. Sistem bintang laut awan alam surgawi angin. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Sistem bintang laut awan, setelah merenungkan sedikit lagi, Wang Lin sekali lagi menjelajahi ingatan jiwa asal ini untuk mencari jalan ke sistem bintang laut awan. Setelah 15 menit, Wang Lin menarik akal ilahi dan tersenyum.
Struktur sistem bintang laut awan ini sangat berbeda dengan Alliance dan Alheaven, dan sangat cocok untukku, juga, alam surgawi angin itu sebenarnya dipenuhi dengan binatang nyamuk, aku tidak berpikir bahwa penghalang di sekitar awan laut adalah yang terlemah dari sistem bintang 4. Hanya formasi khusus yang dibutuhkan untuk menerobos. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat jiwa asal di tangannya dan dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam ruang penyimpanan. Aku bisa menggunakan jiwa asal ini sebagai panduan dengan menggunakan mantra kakak King Sui. Sekarang saya hanya kehilangan formasi. Untungnya, material yang diperlukan untuk formasi ini tidak terlalu sulit ditemukan. Saya hanya perlu memahami sepenuhnya formasi untuk dapat membentuknya. Jika semua yang saya persiapkan untuk Tuo Shen tidak cukup, maka Cloud Sea Star System akan menjadi pilihan terakhir saya. Petik 2. Wang Lin merenung sedikit sebelum berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke Sekte Dewa Burung Vermilion dan bergumam, baiklah, sekarang aku hanya perlu Kaisar Ilahi Tua untuk kembali dengan kristal alam surgawi hujan, Alheaven, Sekte Mayat, dan pasukan aliansi semua menebak bahwa aku mengirimkan giok jadi saya bisa memancing di antara kekacauan. Sebenarnya, kalian semua hanya menebak setengahnya. Tujuan saya yang lain adalah untuk membawa Anda semua ke tanah dewa kuno sehingga tidak ada dari Anda yang dapat mengacaukan rencana 4 sekte ilahi saya untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure di alam langit hujan. Aku ingin tahu berapa banyak dari kalian yang telah mengetahui rencanaku. Wang Lin dipenuhi dengan kebanggaan saat dia bergerak menuju Vermilion Bird Divine Sect. Dia akan bertemu Wang Wei dan Hu Juan, dan juga iblis kuno Tajia, yang disegel oleh harta suci. Pada saat ini, masalah yang mengguncang surga terjadi di dalam markas aliansi di area pusat aliansi. Bahkan formasi di luar berguncang dengan keras, seolah-olah akan runtuh. Pada saat yang sama, jauh di dalam medan bintang yang terbakar di atas batu putih tempat Kaisar Ilahi Tua itu duduk, Kaisar Ilahi Tua tiba-tiba membuka matanya. Namun, segera setelah itu, matanya meledak menjadi genangan darah. Wang Lin, segera temui aku. Segera. Bab 1109 Kaisar Ilahi meninggal. Saat Kaisar Ilahi Tua mengirimkan perasaan ilahi, Wang Lin, yang hendak memasuki medan bintang yang terbakar, gemetar. Dia tiba-tiba mendongak dan ekspresinya berubah. Sebagai Kaisar Ilahi Burung Vermilion dan juga seseorang yang telah mengembangkan 9 transformasi misterius yang sama, dia secara alami memiliki metode khusus untuk berkomunikasi dengan Kaisar Ilahi yang lama. Wang Lin tidak ragu-ragu menggunakan jimat yang masih ada padanya dan menyerbu ke medan bintang yang terbakar. Dia terlalu cepat, dan saat dia memasuki medan bintang yang terbakar, dia mengambil langkah dan menghilang menggunakan spatial bending. Dalam sekejap, riak muncul 100 kaki dari batu putih tempat Kaisar Ilahi Tua berada dan Wang Lin melangkah keluar. Dia segera melihat mata berdarah Kaisar Ilahi Tua. Aura kematian menyebar keluar dari Kaisar Ilahi Tua. Wang Lin bahkan tidak perlu menggunakan akal ilahi untuk merasakan kematian dengan keras mencoba merebut Kaisar Ilahi yang lama. Senior, mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan saat dia melangkah ke batu putih dan membuka mulutnya. Dia punya banyak hal untuk dikatakan, namun dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kaisar Ilahi Tua mengangkat kepalanya. Ada sedikit cahaya di matanya yang mengeluarkan darah hitam. Kakak seniormu, King Sui, benar-benar berada di dalam markas besar Cultivation Alliance. Aktivasi formasi di luar markas berhubungan langsung dengan dia tidak mati, tapi, dia menjadi gila. Aliansi budidaya telah menyembunyikan rahasia yang mengguncang surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Tuan Xuanzong dan mereka pergi ke alam surgawi hujan saat itu, mereka tidak hanya mendapatkan sebagian besar warisan, mereka juga menemukan beberapa hal misterius. Mereka telah mempelajarinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku takut bahkan Brilliant Void Realm tahu tentang masalah ini. Hal-hal misterius ini terlalu penting. Mereka bahkan dapat mempengaruhi 4 alam surgawi. Wang Lin, cepat selamatkan Azure Dragon Divine Emperor dan segera kirim giok ini ke Brilliant Void Realm. Masalah ini terlalu menakutkan. Tingkat kultivasi Anda tidak cukup tinggi, jadi jangan terlibat dalam hal ini. Kaisar Ilahi Tua sudah berada di ranjang kematiannya, dan setelah mengatakan begitu banyak hal sekaligus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba mengatur napas. Namun, dia masih berjuang untuk mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke sela alisnya. Jiwa asalnya tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan menatap Wang Lin dengan tatapan lembut. Wang Lin, jaga dirimu. Aku tidak bisa membantumu lagi. Setelah dia berbicara, jiwa asalnya melepaskan semburan cahaya lembut, tapi segera berubah menjadi cahaya terang yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, kecerahan cahaya mencapai puncaknya, dan penglihatan Wang Lin menjadi kabur. Ketika dia bisa melihat lagi, dia melihat jiwa asal Kaisar Ilahi Tua secara bertahap menghilang menjadi titik cahaya.
Pada saat itu, dia dengan jelas melihat sedikit kesedihan dan kelegaan di wajah Kaisar Ilahi yang lama. Dua hal muncul di mana Kaisar Ilahi tua menghilang. Ada batu giok merah dan kristal seukuran kepalan tangan bayi. Energi spiritual surgawi murni berasal dari kristal dan perlahan menyebar. Wang Lin diam-diam merenung, dan kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Dia diam-diam melihat di mana jiwa asal Kaisar Ilahi tua telah menghilang, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas sebelum melihat tubuh Kaisar Ilahi yang lama. Setelah kehilangan jiwa asalnya, tubuh mulai terbakar hingga berubah menjadi patung yang terbakar. Itu mempertahankan penampilan dan posisi Kaisar Ilahi sebelumnya. Tangan kanannya masih menunjuk ke antara alisnya. Wang Lin mundur beberapa langkah, berlutut di atas batu, dan bersujud 3 kali di atas batu. Dia tidak menyembah atau berlutut ke surga, tetapi Kaisar Ilahi burung vermilion tua menerima 3 bersujud dari Wang Lin. Saat Kaisar Ilahi tua meninggal, semua tetua di Sekte Ilahi Burung Vermilion merasakan kesedihan di hati mereka. Mereka semua diam-diam terbang keluar dari planet tempat mereka berada dan berlutut ke arah tubuh Kaisar Ilahi yang lama. Air mata mengalir dari mata mereka. Saya dengan hormat mengirim Kaisar Ilahi. Saya harap perjalanan Anda menyenangkan. Saya berdoa agar jiwa Kaisar Ilahi di surga akan melindungi Sekte Dewa Vermilion Bird saya. Segera, tidak hanya mereka, tetapi semua anggota Sekte Dewa Burung Vermilion merasakan kesedihan yang menyebar ke seluruh dunia. Mereka semua tahu bahwa Kaisar Ilahi tua telah pergi. Anggota Sekte berlutut satu persatu dan air mata diam-diam mengalir dari mata mereka. Dengan hormat mengirimkan Kaisar Ilahi, sebuah suara yang keluar dari hati secara bertahap keluar dari planet kultivasi dan menjadi lebih keras dan lebih keras. Bahkan patung Vermilion Bird di planet utama mengeluarkan tangisan kesedihan. Burung vermilion ilusi yang sangat tua dan lelah terbang keluar dari tubuh Kaisar Ilahi tua. Itu terbang ke kejauhan sampai tidak berubah menjadi apa-apa. Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang pernah berkuasa yang memimpin 4 sekte ilahi melalui krisis kematian Kaisar Ilahi Harimau Putih, pengkhianatan Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam, dan menghilangnya Kaisar Ilahi Naga Azure. Setelah bertahun-tahun, Kaisar Ilahi yang lama akhirnya meninggal. Pada saat ini, para tetua dari Sekte Dewa Naga Azure, Sekte Dewa Harimau Putih, dan Sekte Dewa Kura-Kura Hitam semuanya merasakan sesuatu. Mereka diam-diam melihat ke arah Sekte Dewa Burung Vermilion dan berlutut. Anggota dari ketiga sekte ini juga berlutut. Aura sedih menyelimuti wilayah timur aliansi. Kemuliaan yang dulu telah hilang bersama angin. Mengejar tanpa penyesalan hanyalah untuk masa lalu. Saat ini hilang dalam kesedihan masa lalu, tapi itu akan ada selamanya, di hati semua anggota 4 sekte ilahi. Setelah Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua meninggal, Alheaven memanggil kembali semua pembudidaya mereka. Di bawah komando Master Flamespark, mereka menuju planet Suzaku. Bahkan satu-satunya keluarga yang memiliki warisan dari dunia kultivasi kuno datang dari Alheaven untuk bergabung dengan mereka. Aula dari kuil surgawi guntur bergerak di antara para pembudidaya dan mengeluarkan semburan tekanan. Tidak hanya mereka, mayat sekte hampir mengirim seluruh sekte mereka ke planet Sazuka. Tim murid yang panjang dengan peti mati bergerak di antara bintang-bintang. Itu tampak seperti prosesi pemakaman. Tindakan kedua belah pihak ini segera menarik perhatian berbagai kekuatan aliansi. Setelah melihat informasi tentang giok, pasukan bertemu secara rahasia dan semua mengirimkan pasukan mereka sendiri. Saat ini, badai meletus di dalam aliansi. Aura gelap sebelum badai dahsyat secara bertahap muncul. Di sisi lain, di wilayah timur 4 sekte ilahi, sekelompok tetua juga memimpin anggota sekte mereka menuju planet Suzaku. Ini untuk menutupi gerakan nyata 4 sekte ilahi. Hampir pada saat yang sama semua kekuatan yang berbeda tiba di planet Suzaku, 35 tetua Nirvana Saterer yang tersisa berkumpul di sekte Dewa Burung Vermilion. Mereka duduk dalam formasi dengan ekspresi dan harapan serius di mata mereka. Mereka membentuk lingkaran, dan setiap orang memiliki formasi di bawah mereka. Di antara 35 orang itu, ada sebuah bentuk lingkaran yang kosong. Namun, ada 35 cabang yang menghubungkan lingkaran ini dengan formasi di bawah 35 tetua. Ada sejumlah besar 4 anggota sekte ilahi di sekitar 35 tetua, tidak kurang dari 10.000 orang. Mereka semua duduk, dan ada formasi di bawah masing-masing yang terkait dengan formasi di bawah 35 tetua. Mereka semua menunggu pesanan. Setelah perintah diberikan, mereka akan melepaskan semua energi asal di dalam tubuh mereka tanpa reservasi untuk membuka formasi. Pada saat ini, Wang Lin bergerak di antara bintang-bintang dan perlahan maju ke depan. Segera, dia tiba di depan lingkaran api yang berputar seperti badai. Raungan Suli Guo terkadang terdengar dari dalam. Wang Lin berhenti di luar badai api dan berteriak, "Suli Guo." Setelah dia berbicara, suara Suli Guo di dalam api tiba-tiba berhenti.
Pada saat yang sama, celah besar di dalam badai api tiba-tiba muncul. Celahnya cukup besar sehingga Anda bisa melihat dengan jelas sosok Su Liguo di dalamnya. Setelah mendengar suara Wang Lin, Su Liguo tanpa sadar mengungkapkan ekspresi sanjungan, tetapi dia dengan paksa menekannya. Sebaliknya, dia mengungkapkan amarahnya yang ditekan. Iblis pembunuhmu, kamu akhirnya ingat kakek Su. Hari ini aku akan berurusan denganmu. Su Liguo telah dipaksa ke dalam situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya yang memaksanya untuk memahami maksud pedang kuno. Tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, sedemikian rupa sehingga dia bahkan berani melawan pembudidaya Nirvana Skrier biasa. Pada saat ini, dia menyerang dengan amarah dan berubah menjadi pedang raksasa. Dia tampak persis seperti pedang surgawi dan mengandung sedikit aura kekayaan. Saat dia menyerbu keluar, api di sekitarnya didorong kembali. Pedang besar yang dibentuk Su Liguo menyerbu dan mendekati Wang Lin. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin dan dia bahkan tidak melihat pedang raksasa itu. Dia melambaikan tangan kanannya dan energi asal tak berujung berkumpul sebelum menembaki pedang raksasa yang datang ke arahnya. Suara gemuruh bergema dan pedang raksasa itu roboh. Su Liguo mundur ketakutan, tapi dia tidak mau menyerah. Dia meraung dan kemudian berubah menjadi 9 pedang besar yang membentuk formasi pedang. Formasi pedang mengeluarkan niat pedang yang mengerikan dan menyerang Wang Lin sekali lagi. Wang Lin sedikit mengangguk. Su Liguo saat ini hampir tidak memenuhi persyaratannya. Dia memasuki formasi pedang dan dengan santai meraih salah satu pedang. Dia tanpa ampun meremasnya, dan suara letusan bergema dan 8 pedang yang tersisa semuanya runtuh. Namun, niat pedang tetap ada dan berubah menjadi 8 tengkorak raksasa yang menyerang Wang Lin. Menarik. Guntur melintas di mata kanan Wang Lin dan guntur tak berujung mengelilinginya. Guntur bergerak seperti ular dan 8 tengkorak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan semuanya meledak. Memegang pedang besar di tangannya, Wang Lin menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan dan suara retakan datang dari pedang bersama dengan suara panik Su Liguo. Menguasai. Menguasai. Su kecil salah. Itu tidak disengaja, saya hanya belum bertemu dengan saya yang tinggi, perkasa, tampan, percaya diri, pintar, berani, luar biasa, tak tertandingi, unik, melampaui semua yang ada di belakang dan setelahnya, bijaksana, berani, berprestasi, anggun, tampan seperti batu giok pohon, dicintai oleh semua, berbakat, sarjana hebat, kultivasi yang mengguncang surga, dan guru yang ramah. Si kecil ini sangat merindukanmu, setelah bertahun-tahun, guru akhirnya ingat Su kecil. Saya pikir guru tidak lagi menginginkan saya. Guru, mohon tenang, santai, Su Liguo pada dasarnya pemalu dan ketakutan karena akalnya. Dia telah mengatakan setiap hal yang dapat dia pikirkan sekaligus, dan bahkan Wang Lin terkejut setelah mendengar ini. Su Liguo merasakan kematian mendekat sekali lagi. Tangan Wang Lin seperti sabit yang bisa memanen jiwanya. Sedikit lebih banyak kekuatan dan itu akan menghancurkan jiwanya yang tersembunyi di dalam pedang. Bab 1110 Alam Surgawi Hujan dibuka sekali lagi. Diam. Wang Lin mengerutkan kening. Su Liguo segera berhenti berbicara, tetapi tubuh pedangnya bergetar saat dia berpikir, sudah berakhir, sudah berakhir. Aku pasti sudah gila karena berani menyerang iblis ini. Su Liguo, Su Liguo, kamu adalah iblis yang licik, bagaimana kamu bisa begitu impulsif? Petik 2. Perbaikan ini sudah selesai dan saya akan melihat penampilan Anda mulai sekarang. Jika kamu berani memberontak lagi, aku akan menghapusmu. Suara Wang Lin dingin, tapi itu seperti angin musim semi yang menenangkan hati Su Liguo. Dia dengan cepat berkata, Tuan benar-benar Han, tanpa menunggu Su Liguo selesai, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan mengirim pedang ke celah spasial. Dia tidak ingin mendengarkan sanjungan yang berlebihan dari Su Liguo. Setelah menyingkirkan Su Liguo, Wang Lin mengambil langkah ke samping dan menghilang. Tasan masih duduk di planet budidaya di suatu tempat di dalam sekte Dewa Burung Vermilion. Ada beberapa kulit binatang di sampingnya, dan dia terus menanamkan kekuatan tato pada mereka. Saat dia menggambar, tangan kanan Tasan gemetar dan dia mengangkat kepalanya. Wang Lin tanpa sadar telah muncul dan dengan tenang menatapnya. Tasan merenung sedikit dan dengan getir berkata, Guru. Wang Lin menarik pandangannya dan melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia dengan tenang berkata, kamu telah mendapatkan kembali kesadaranmu, jadi kamu tidak perlu memanggilku, Guru. Wajah Tasan menjadi lebih pahit dan kemudian dia berkata dengan lembut, adalah guru yang membiarkan saya bertahan sampai sekarang. Tasan tidak akan pernah melupakan ini. Petik 2. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat ke arah Tasan dan bertanya, kapan kamu akan pergi? Tubuh Tasan gemetar saat dia melihat ke arah Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia tersenyum masam dan berkata, bagaimana guru melihat melalui saya? Kamu telah membuat jimat sejak kamu tiba di sini.
Jika Anda belum memiliki rencana, Anda tidak akan melakukan ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertemu Ta San dalam beberapa tahun. Wang Lin juga merasa sangat kompleks karena harus bertemu dengan mantan pengawal surgawi. Ta San mengangguk dan berbisik, saya ingin melihat anggota klan saya kembali ke All Heaven. Guru, selain jimat yang saya buat untuk diri saya sendiri, saya juga membuatkan 3 untuk Anda. Mereka adalah kecepatan, runtuh, dan segel. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 3 kulit binatang dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Ketiga jimat ini dibuat dengan kulit yang sangat langka. Jumlah usaha yang dilakukan untuk membuatnya beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Wang Lin melihat ke arah Ta San saat dia mengambil 3 jimat dan berkata, sistem bintang aliansi sangat kacau sekarang. Berhati-hatilah dalam perjalanan Anda. Petik 2. Ta San memandang Wang Lin dan mengangguk. Jika Anda melihat murid yang saya bawa di planet Qinling, tolong bantu saya merawatnya. Wang Lin melihat lagi ke arah Ta San sebelum pergi. Tidak sampai Wang Lin pergi, Ta San diam-diam berlutut dan bersujud sekali ke arah Wang Lin. Kemudian dia menyingkirkan semua kulit binatang itu, menarik napas dalam-dalam, dan terbang ke langit. Situ secara alami harus melakukan perjalanan ini ke alam surgawi hujan untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Racun di tubuhnya belum sepenuhnya dikeluarkan, dan jika tidak ada penawarnya, itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Situ Nan sudah tiba di sebelah tempat 35 tetua itu dan berdiri di samping salah satu dari mereka. Ini adalah tetua yang membantu Situ Nan mengeluarkan racunnya. Situ Nan duduk di sana dengan ekspresi serius, tetapi dia sudah mengambil keputusan. Jika racunnya dihilangkan, dia akan menyeret Wang Lin ke planet Feng Luan untuk membalas dendam. Dia akan mengembalikan semua penderitaan yang harus dia tanggung dari para pembudidaya wanita di planet Feng Luan. Ada beberapa planet terlantar di sekte Dewa Burung Vermilion yang tidak cocok untuk ditinggali orang. Mereka diisi dengan gas beracun, dan kobaran api membuat racun semakin kuat. Pada saat ini, Wang Lin muncul di samping salah satu planet yang ditinggalkan ini. Tidak ada tanaman dan hampir semua kehidupan telah padam. Hanya ada gurun hitam yang mengeluarkan panas luar biasa. Saat Anda berdiri di gurun hitam ini, Anda bisa merasakan jejak racun bercampur dengan panas. Gurun hitam tidak datar. Itu naik dan turun, dan bahkan gunung. Ada gunung di depan Wang Lin. Itu benar-benar hitam, dan gelombang panas menyebabkan rambut putih Wang Lin mengalir tertiup angin. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, Wang Lin menyapa pasangan awan surgawi senior. Saat suaranya keluar, seberkas energi pedang keluar dari gunung dan melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak mundur tetapi tersenyum saat dia melihat energi pedang. Energi pedang menutup dan berubah menjadi seseorang. Orang ini tampak setengah baya dan sangat tampan tetapi agak pucat. Ketika dia melihat Wang Lin, dia juga memiliki senyuman di wajahnya. Wang Lin, kedua senior itu sudah tahu kamu akan datang, jadi ikutlah denganku. Pria ini adalah Zhou Yi. Tidak perlu membicarakan hubungan mereka. Sambil tersenyum, mereka berdua melangkah ke gunung dan turun. Gunung ini sangat dalam, dan gelombang panas yang hebat datang dari dalam. Wang Lin secara alami tidak peduli, dan dia menatap Zhou Yi. Zhou Yi terlihat normal dan berbisik, ketika saya pertama kali datang ke sini, saya benar-benar tidak terbiasa, tetapi sekarang tidak ada masalah. Zhou Yi menghindar sedikit tetapi masih bertanya, Wang Lin, aku dengar kamu datang kali ini karena kamu berencana untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Wang Lin menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke arah Zhou Yi dengan ekspresi hormat dan berkata, selain menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure, ada juga masalah dengan Kaisar Langit King Lin. Hanya dengan membangkitkan King Lin, Tuan Surgawi King Suang dapat bangkit kembali. Petik 2. Setelah Zhou Yi mendengar ini, kegembiraan memenuhi wajahnya. Dia memandang Wang Lin dan dengan penuh syukur berkata, terima kasih. Ekspresi Wang Lin menjadi rumit dan dia menggelengkan kepalanya. Zhou Yi terkejut dan segera memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi suram, dan saat dia turun bersama Wang Lin, dia berkata, kamu dan aku sangat mirip, tapi aku memiliki kamu untuk membantuku, sementara kamu tidak memiliki siapapun untuk membantumu, kakak Zhou tidak berdaya untuk membantumu. Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung dan tidak mengatakan lebih banyak. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di dasar. Dasarnya telah diubah sepenuhnya oleh seseorang dengan mantra yang kuat. Ini seperti dunia berbeda yang terpisah dari racun. Itu seperti Taman Eden. Sebuah sungai kecil mengalir ke lokasi yang tidak diketahui dengan beberapa pondok kayu di dekatnya. Bahkan ada ladang hijau dengan beberapa bunga yang bermekaran. Wang Wei sedang duduk di tepi sungai, tersenyum pada kekasihnya, Hu Juan, di seberang. Hu Juan seperti anak kecil dengan kaki di sungai, sesekali menendang ombak.
Setelah Wang Lin dan Zhou Yi memasuki penghalang, Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, Wang Lin Junior menyapa dua senior. Wang Wei menatap Wang Lin dan tersenyum. Katakan padaku alasanmu memintaku untuk diam-diam menyerang Li Yunzi. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Petik 2. Hu Juan di seberang sungai tersenyum saat dia menggerakkan rambutnya dan berkata, Wang Lin, dia sangat peduli tentang ini. Dia merasa memalukan untuk menyerang seorang junior dengan status sebagai senior. Petik 2. Wang Lin tersenyum. Wang Wei dan Hu Juan menjadi sangat dekat dengannya setelah apa yang terjadi di Tanah Roh Iblis. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai orang luar. Wang Wei mungkin tidak terlalu peduli tentang diam-diam menyerang Li Yunzi. Sejak ditanya, Wang Lin menjelaskan sedikit, dan Wang Wei tidak lagi mempedulikannya setelah mendengarkan alasannya. Kembali ke Tanah Roh Iblis, Junior mendengar kata-kata terakhir Kaisar Langit King Lin. Kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal, dan tubuh King Suang. Junior memiliki dua di antaranya, tapi kuil alam surgawi hujan, Wang Lin berhenti di sini dan memandang Wang Wei. Ekspresi Wang Wei menjadi serius dan dia mengangguk. Selama tahun-tahun ini, saya telah memikirkannya, dan memang ada sebuah bait suci. Disitulah guru menjadi Kaisar Langit. Aku juga sudah memberitahumu tentang masalah ini sebelumnya, jadi kamu datang ke sini sekarang berarti, Wang Wei menatap Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sebelum memberitahu mereka tentang bagaimana Kaisar Ilahi Tua telah mengambil kristal alam surgawi hujan. Wang Wei menjadi serius setelah mendengar ini, dan bahkan Hu Juan berhenti bermain di sungai. Dia memakai sepatunya dan mendekati Wang Wei. Mereka berdua saling memandang, dan Wang Wei berkata, kami berdua akan mengingat kebaikan Kaisar Ilahi Burung Vermilion Tua. Jika Azure Dragon Divine Emperor benar-benar terperangkap di Reign Celestial Realm, kami berdua akan membantu menyelamatkannya untuk membalas budi lama Vermilion Bird Divine Emperor mendapatkan Reign Celestial Realm Crystal. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Wang Wei dan Hu Juan sedikit merapikan dan, bersama dengan Zhou Yi, pergi bersama Wang Lin. Adapun tubuh King Lin, Wang Wei sedang memegangnya. Pada formasi di planet utama Vermilion Bird, semua orang menunggu dengan diam-diam. Pada saat ini, 4 sinar cahaya mendekat dan tiba di formasi, mengungkapkan Wang Lin, Wang Wei, dan teman-temannya. Wang Lin melangkah ke tengah formasi dan duduk tanpa membuang waktu. Matanya bersinar dan dia berteriak, buka formasi. Dengan itu, tangan kanannya meraih kehampaan dan retakan muncul. Kristal yang diisi dengan energi spiritual surgawi terbang keluar. Pada saat yang sama, 10.000 anggota sekte membuka mata mereka, dan energi asal mereka masuk ke dalam formasi. Formasi di bawah mereka segera mulai berkedip. Saat cahaya mencapai tingkat kecerahan tertentu, ia mulai berkumpul di bawah 35 tetua. Semua tetua membentuk segel dan mengaktifkan energi mereka seperti orang gila. Semua energi asal dari para murid dibagi menjadi 35 bagian dan dipindahkan langsung ke kristal sebelum Wang Lin berada di tengah formasi. Dalam sekejap, kristal itu bersinar terang, dan jumlah energi spiritual surgawi yang tak terbayangkan memenuhi area itu. Pilar energi spiritual surgawi melesat ke langit, dan riak menyebar ke segala arah. Gemuruh menggelegar bergema saat pintu ke alam surgawi hujan perlahan muncul di atas planet sekte Dewa Burung Vermilion. Pada saat ini, semua pembudidaya yang telah mencapai budidaya tertentu merasakan fluktuasi ini. Mereka yang akrab dapat mengatakan bahwa alam surgawi hujan telah terbuka. Pada saat yang sama, tungku hujan muncul di seluruh sistem bintang aliansi. Namun, Al-Heaven, mayat sekte, dan berbagai pasukan aliansi telah berkumpul di sekitar planet Suzaku. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Orang-orang dengan level kultivasi kita akan membuat Reign Celestial Realm tidak stabil dan runtuh dalam skala besar. Kita harus segera menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Setelah Wang Lin berbicara, dia menyerbu menuju gerbang Reign Celestial Realm. Di belakangnya, 35 tetua, Si Tunan, Wang Wei, Hu Juan, dan yang lainnya mengikuti. Orang lain yang Wang Lin terlalu sibuk untuk memperhatikan juga menyerang alam surgawi hujan. Orang itu adalah mayat perempuan berwarna perak. Pada saat yang sama, di sebuah planet terpencil yang terbengkalai di wilayah utara aliansi, planet itu bergetar hebat dan membelah menjadi sebuah salib. Seorang pria tua dengan rambut putih melayang dengan rambut menutupi wajahnya. Ada cahaya kristal berkedip di depannya. Itu adalah tungku hujan. Wang Lin, Anda tidak bisa lepas dari perhitungan saya. Pada saat ini, embusan angin menerbangkan rambut berantakan di wajah lelaki tua itu, menampakkan dirinya. Alsir.